Dicap sebagai playboy legendaris, difitnah punya 13 selingkuhan. Padahal nyatanya, Mon hanyalah pemuda lugu yang sedang mencari guru les. Dan tampaknya Dewi Fortuna sedang berpihak padanya. Moon berhasil mendapatkan guru privat, yaitu senior Ana yang super jenius, cantik, tapi sedikit problematik. Maka, mari kita mulai kisah si penjahat pirang, mangsa bagian 3, persembahan dari sang maestro cerita, Roti Nanas. Aura pagi di Akademi Santa Maria seketika berubah mencekam saat Moon Campbell menjejakkan kakinya. Reputasi tuan muda yang satu ini sudah mencapai level legenda urban yang paling mengerikan. Coba saja dengarkan bisikan para siswi di sana. Ada yang bergidik ketakutan. Gawat, kalau sampai bertatapan dengan Moon Campbell, aku bisa langsung hamil. Tunggu sebentar, itu teori dari buku biologi mana ya? Bahkan ada desas-desus yang lebih kelam. Konon gedung bunuh diri di kampus adalah tempat Moon membuang para korbannya yang malang. Gosipnya, jumlah korban perempuannya saking banyaknya bisa memenuhi satu ruang kelas. Gila, Moon benar-benar dianggap musuh publik nomor 1 se-akademi. Saking pilunya mendengar semua rumor itu, sang pemuda sampai menangis dalam hati. Rasanya dituduh seperti ini benar-benar menyakitkan. Padahal semua tuduhan gila itu tak ada hubungannya dengan diriku yang sekarang. Di tengah badai fitnah, muncullah sesosok gadis dengan tatapan setajam elang. Tak lain dan tak bukan Ariel Bugar yang memanggilnya dengan nada dingin. Moon Campbell, reputasimu di sekolah ini benar-benar sampah, ya? Ariel melanjutkan serangan verbalnya tanpa ampun. Kau masih sama seperti dulu kan? Menyuruh anjing liar untuk menggigit orang karena kau sendiri tak punya taring. Kau masih pengecut tak berguna seperti biasa. Kata-kata setajam pedang itu menusuk tepat di jantungnya. Lidah sang ratu angin memang tiada duanya. Moon menatap Ariel tanpa ekspresi, lalu bergumam. Itu sungguh kejam. Si gadis membalas sinis. Begitukah? Menurutku itu setimpal untukmu. Tiba-tiba, atmosfer di sekitar mereka memanas. Para siswa menahan napas saat melihat Moon melangkah mendekati Ariel. Semua orang mengira pertunjukan brutal akan segera dimulai. Mengira Moon akan menantang Ariel demi membela harga dirinya seperti biasa. Namun yang terjadi selanjutnya sungguh di luar nalar. Moon meneriakkan nama lengkap Ariel, lalu membungkuk dalam-dalam seraya berseru, "Aku minta maaf." Seketika, seluruh area itu membeku dalam keheningan. Bahkan Ariel, sang penyerang yang tadinya penuh percaya diri, kini ikut terdiam 1000 bahasa. Dari belakang, Emon terperangah melihat tuan mudanya merendahkan diri. Tapi Moon hanya menoleh dengan tatapan tajam seorang bos mafia. "Emon, bisa kau jelaskan? Apa yang sedang kau lakukan di sini?" Emon langsung membusungkan dada dengan bangga. "Demi membalas penghinaan semester lalu, saya bersiap menantang Ariel Bugar." Moon bertanya dengan suara rendah penuh tekanan. "Siapa yang menyuruhmu melakukan ini?" Emon terdiam. Pertanyaan tuannya terasa aneh, membuatnya sedikit membuang muka dan menjawab, "Tidak ada. Ini murni inisiatif saya sendiri. Tidak ada seorang pun yang memberi perintah." Moon langsung memainkan perannya sebagai bos yang bijak. "Hah, kemarilah. Aku harus memberimu pelajaran karena membuat onar dan mengganggu teman sekelas tanpa alasan." Dia menarik Emon mendekat, lalu berbisik dengan nada yang sangat serius. "CSST, jangan memancing keributan sepele seperti ini lagi. Aku punya rencana yang lebih besar. Sekarang, bawa anak buahmu dan minta maaf dengan tulus pada Ariel." Dia bahkan menepuk pundak Emon, seolah meminta maaf meskipun ini bukan kesalahannya. "Setelah minta maaf, pakai 1000 amir ini untuk mentraktir yang lain. Sekalian, bantu aku membubarkan kerumunan ini." Mendengar itu, Emon langsung terharu. Matanya seketika berbinar-binar. Dipanggil bro oleh tuan muda Moon, rasanya seperti meraih sebuah pencapaian legendaris. Detik berikutnya, sebuah pemandangan surreal pun terjadi. Emon dan gerombolannya serempak mendekati Ariel, yang tentu saja langsung memasang kuda-kuda. Tapi di luar dugaan, mereka semua justru membungkuk dalam satu gerakan. "Nona Ariel, kami mohon maaf," teriak mereka serempak. Setelah itu, Emon langsung memberi komando, Oke, bubar. Tidak ada tontonan gratis di sini." Kerumunan pun bubar jalan, menyisakan Ariel yang melongo kebingungan. Dia menatap Emon penuh curiga, lalu beralih ke Moon di sebelahnya. "Rencana busuk apa lagi yang kau siapkan, Moon Campbell?" Moon hanya tersenyum tipis, berusaha memasang wajah paling tulus, seraya membungkuk sopan. "Nona Ariel Bugar, aku sudah benar-benar insaf. Sejujurnya, aku ingin meminta maaf secara pribadi atas semua kebodohanku di masa lalu. Tapi, aku takut jika kita hanya berdua, kau malah akan salah paham."
Kebetulan ada momen yang tepat, jadi aku melakukannya di depan umum. Ariel masih menatapnya dengan selidik, sama sekali belum menelan kata-katanya. Begitu, ya. Melihat ekspresi Ariel, Moon jadi ragu dalam hati. Apa permintaan maafku kurang tulus? Ia pun langsung membungkuk lebih dalam lagi. Aku benar-benar minta maaf atas semua perbuatanku yang keterlaluan dulu, Nona Ariel. Kalau ini belum cukup, haruskah aku bersujud? Wajah Ariel seketika memerah padam, antara malu dan syok. Cukup. Hentikan. Tapi dasar seorang tsundere yang pikirannya bercabang, Ariel justru menemukan teori konspirasi baru sambil mendekatkan wajahnya. Aku tahu sekarang. Kau sengaja membuatku lengah. Agar bisa mendekati Lea, kan? Saat upacara kedewasaan, matamu itu tidak lepas dari aset berharganya Lea. Jangan coba-coba mengelak. Asal kau tahu, jangan pernah bermimpi menyentuhnya. Aset berharga itu kan hak paten milikku. Wajah Moon memerah padam mendengar tuduhan itu, sambil menepuk dadanya panik. Dengar baik-baik. Agar tak ada lagi salah paham, hari ini akan kubongkar seleraku yang sesungguhnya. Dengan tatapan paling serius, dia memegang pundak Ariel. Sebenarnya, aku ini tim papan rata. Suasana mendadak hening. Dengan ekspresi tanpa dosa, Moon melanjutkan penjelasannya. Aku tak tertarik dengan yang kelebihan muatan sampai sulit diajak berlari. Aku lebih suka yang ringkas dan efisien. Tepatnya, yang mulus seperti jalan tol baru di aspal. Bukannya mengerti, urat emosi Ariel langsung menonjol mendengar perumpamaan itu. Tanpa peringatan, sebuah bogem mentah melayang telak, menghantam wajah Moon hingga terpental jauh. Menatap Moon yang terkapar tak berdaya, Ariel meluapkan amarahnya. Aku tahu semua gadis yang dulu kau usik, mereka semua cantik dan berdada besar tanpa terkecuali. Dan sekarang kau bilang seleramu yang kecil. Kau jelas-jelas sedang menghinaku kan? Kau masih sama menjijikkannya seperti dulu, Moon Campbell. Moon yang panik buru-buru menyeka darah segar dari hidungnya. Itu tadi cuma bercanda. Jangan marah, Nona Ariel. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Aku bersumpah tak punya niat buruk padamu. Tenang saja. Aku jamin tak akan ada lagi yang berani mengusikmu di masa depan. Moon bangkit sambil menunjukkan sisa sosis bakar di tangannya. Tadinya aku berniat membawakan hadiah permintaan maaf ke sekolah, tapi sialnya, aku tak membawa apapun selain uang saku 1 juta Amir dari rumah. Sambil menunduk dengan ekspresi pura-pura sedih, Moon menyodorkan sosis itu. Memberikan uang tunai yang kampungan pasti terasa seperti penghinaan untukmu kan? Belum selesai kalimatnya, pemuda itu langsung ngacir tanpa dosa, berteriak dari kejauhan. Persahabatan pria itu suci, tapi makan sate bersama bisa mencairkan dendam masa lalu, tahu. Sudahlah. Nanti ku ganti hadiahnya kalau sempat. Aku cabut dulu. Sambil terus berlari, benaknya berkecamuk. Kau tak perlu bingung mau memaafkanku atau tidak. Kalaupun tidak, itu bukan masalah besar. Aku minta maaf murni karena aku yang salah. Jauh di dalam hatinya, ia hanya berharap, semoga kita bisa jadi teman sekelas biasa, bukan musuh. Di sisi lain, Ariel hanya bisa terdiam membeku. Otaknya seolah korsleting sesaat, tangannya memegang sosis bekas sambil menatap punggung Moon yang menjauh. Namun, saat matanya kembali tertuju pada sosis itu, sebuah kesadaran menghantamnya. Tanpa pikir panjang, gadis itu berteriak, "Hei, tunggu sebentar!" Teriakan Ariel yang melengking sampai ke telinga Moon yang sudah cukup jauh. Ia menoleh sedikit, dan matanya terbelalak. Di belakangnya, Ariel sudah berubah menjadi banteng ngamuk yang siap menyeruduk. Moon yang panik 1000 bahasa langsung tancap gas, berteriak histeris seperti orang kesetanan. "Tidak, jangan mendekat." Padahal, bagi Ariel yang hidup pas-pasan, uang 1 juta Amir jauh lebih berharga dari sosis bekas ini. Itulah alasan ia mengejar Moon seolah kesurupan. Sementara itu, di kejauhan, sesosok wanita berambut hitam mengamati semua itu dari atas gedung dengan senyum licik. Wanita itu bergumam geli, meminta maaf pada Ariel dengan uang Amir. Menarik sekali. Bocah itu benar-benar rela memberikan 1 juta Amir. Ya, sesuai gosip yang beredar, dia memang berubah drastis sejak insiden pembunuhan itu. Seringai licik terukir di wajahnya, menatap dua sejoli konyol di bawah. Putra manja keluarga Campbell yang bodoh dan tajir. Bagaimana kalau kuisengi dia sedikit secara diam-diam? Toh dia hanya tunangan tanpa masa depan. Tuan Putri Alicia tak akan marah kan? Astaga, baru saja lepas dari satu masalah, Moon sudah jadi target baru predator lain di sekolah. Nasib. Kita mundur sedikit ke momen sebelumnya. Tepat saat Moon menyampaikan permintaan maafnya secara terbuka, dua sosok penting mengawasi mereka dari menara akademi. Mereka adalah Profesor Plan, kepala jurusan sihir,
dan Profesor Glenn, sang ahli ramuan. Profesor Plan menatap pemandangan di bawah dengan pandangan sinis. Di matanya, Moon Campbell tak lebih dari seorang bocah manja yang arogan. Bersembunyi di balik status putra Duke, tahun lalu Moon menciptakan segudang masalah konyol di akademi. Belum lagi tabiatnya yang selalu meremehkan Ariel yang rakyat biasa. Bocah seperti itu, mustahil bisa berubah dan sadar diri, pikirnya dalam hati. Saking tidak percayanya, sang profesor bahkan bersumpah, jika Moon benar-benar berubah, ia rela memakan meja kerjanya sendiri. Alasannya sederhana, Moon adalah murid paling bodoh yang pernah ia ajar selama 50 tahun karirnya. Bayangkan saja, butuh setahun penuh bagi Moon hanya untuk menguasai satu sihir penerangan dasar. Pria tua itu tak henti-hentinya menggerutu kesal. Bocah itu bukan hanya mencoreng nama akademi, tapi juga menampar harga diriku sebagai pengajar. Jauh berbeda dengan Ariel, si jenius yang sudah mencapai level emas di usia belia. Namun, meski Moon tak punya setitik pun bakat sihir, akademi tak berani mendepaknya. Masalahnya bukan sekadar nilai akademisnya yang hancur lebur, tapi karena koneksi keluarganya yang begitu mengerikan. Ibu Moon adalah Nyonya Noas, wanita yang menyandang gelar Kenari Emas Kekaisaran. Di belakangnya, berdiri keluarga Philip, salah satu dari 5 pilar Dewan Direksi Akademi. Konon, keluarga Philip mempertaruhkan segalanya untuk sang raja saat perebutan takhta dulu. Artinya, jika akademi sampai berani memecat Moon, mereka sama saja memancing badai politik yang dahsyat. Sementara Profesor Plan terus menggerutu. Mata tajam Profesor Glenn justru menangkap pemandangan aneh dari teropongnya. Dia bergumam, "Tunggu, lihat itu, anak itu." Melakukan sesuatu yang tidak terduga. Di lapangan, Moon tampak berdiri tegap di depan patung kepala sekolah pertama. Ia lalu membungkuk, memberikan hormat dengan begitu hikmat dan tulus. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Di balik wajah tenangnya, jantung Moon sebenarnya berdebar kencang. Dalam hatinya, pemuda itu menjerit panik. Gawat! Setahun lalu, pemilik tubuh ini tak sengaja menendang kepala patung ini sampai putus. Bekas sambungan di lehernya bahkan masih terlihat jelas. Untung saja belum ada yang menyadarinya. Sambil terus menunduk, ia merapal doa dalam hati. Wahai arwah kepala sekolah pertama, kumohon, jangan hantui aku. Bukan aku pelakunya, tapi Moon yang lama. Tolong restui perjalananku di akademi ini agar lancar jaya. Nanti jika aku lulus dan menjadi orang hebat, aku bersumpah akan mengganti patungmu dengan emas murni. Di atas menara, raut wajah Profesor Glenn dipenuhi kebingungan. Sejak kapan anak itu berubah jadi murid teladan? Seumur-umur, aku belum pernah lihat ada murid yang memberi hormat seserius itu pada patung tua ini. Bahkan Profesor Plan, yang tadinya terbakar amarah, kini ikut terbelalak tak percaya. Dirinya sendiri pun tak pernah menunjukkan rasa hormat sedalam itu pada sang pendiri. Profesor Glenn pun bertanya dengan nada menggoda. Jadi, Profesor Plan, apa perlu aku potong-potong kata-katamu tadi agar lebih mudah kau telan? Profesor Plan mendengus kasar. Hah, baru bertobat sehari tak membuktikan apapun. Sifat seseorang tidak mungkin berbalik 180 derajat hanya dalam semalam. Bocah itu pasti merencanakan sesuatu yang jauh lebih licik. Lihat saja nanti, akan kubuktikan bahwa dugaanku ini benar. Profesor Glenn hanya bisa tersenyum simpul sambil menggelengkan kepala melihat tingkah rekannya yang keras kepala itu. Dasar orang tua kolot. Tapi, sepertinya, tahun ajaran ini akan menjadi sangat menarik. Sementara itu, Moon akhirnya tiba di asrama akademi. Ibu asrama menyambutnya dengan senyuman dan menyerahkan kunci kamar nomor 526. Entah mengapa, setelah liburan semester, ibu asrama itu tampak jauh lebih bersinar dan ramah dari biasanya. Moon pun membuka pintu kamar barunya. Ruangan itu ternyata cukup luas dan terasa nyaman. Moon bergumam puas, nah inilah markas baruku. Meskipun tak semewah kediaman Duke, kamar ini jauh lebih baik dari kamar kos sempit di kehidupannya yang lampau. Ia pun merebahkan diri di atas kasur yang empuk. Mengingat upacara pembukaan baru akan dimulai esok hari, Moon memutuskan untuk membersihkan diri dan beristirahat. Selesai mandi, pemuda itu berdiri di depan cermin, mengeringkan rambutnya. Ia mulai mengamati refleksi tubuhnya. Sebuah senyum puas terukir di wajahnya. Lumayan, garis ototnya mulai terbentuk, jauh lebih baik dibanding saat aku pertama kali masuk ke tubuh ini. Latihan keras selama ini ternyata tidak sia-sia. Tapi, saat ia membalikkan badan, senyumnya seketika lenyap. Jantungnya berdebar hebat. Di punggungnya, simbol kutukan dari Raja Pelayuan masih terukir dengan jelas. Padahal, di dalam buku hitam,
Tidak ada informasi apapun soal entitas terkutuk ini. Moon berpikir cemas, apa makhluk ini berniat menempel padaku selamanya? Ia pun mencoba mengetes kekuatannya. Moon mengangkat telunjuknya, dan whoosh! Secercah api hantu berwarna biru menyala di ujung jarinya. Tapi, api itu hanyalah percikan kecil. Kekuatannya tak ada apa-apanya dibanding kekuatan dahsyat pinjaman saat ia berhadapan dengan Dewa Cinta kemarin. Api di jarinya sekarang begitu lemah, mungkin akan langsung padam hanya dengan sekali tiup. Levelnya bahkan hanya sedikit di atas sihir penerangan biasa. Dia mengumpat dalam hati, sialan, rasanya seperti main game gacha, diberi coba gratis kekuatan super di awal. Tapi untuk menggunakannya lagi, taruhannya adalah nyawa atau bahkan jiwa. Enak saja, aku tidak akan membiarkan dewa sesat itu memperalatku lagi. Moon lantas memadamkan apinya dengan tekad bulat. Dia tak mau lagi berurusan dengan entitas mengerikan seperti Dewa Cinta maupun Raja Pelayuan. Ia menantang dalam batinnya. Kalian ingin menggangguku? Datang saja kemari jika kalian punya nyali. Ini adalah Akademi Santa Maria, tempat berkumpulnya para penyihir terkuat di seluruh benua. Selama 3 tahun ke depan, aku tak akan melangkahkan kaki seinci pun keluar dari gerbang akademi ini. Itulah strategi bertahan hidup Moon. Berlindung di dalam benteng terkuat. Ia akan memanfaatkan kekuatan akademi untuk melindunginya dari ancaman dunia luar. Sebuah taktik klasik, meminjam pedang orang lain untuk menebas musuh. Tapi Moon sadar, bersembunyi saja tidaklah cukup. Dirinya masih terlalu lemah. Ia bergumam, dalam 3 tahun ini, aku harus belajar sihir secara sistematis untuk menjadi lebih kuat. Tapi, sebelum kelas resmi dimulai, jalan pintas tercepat untuk menaikkan level adalah melalui buku hitam itu. Moon kembali memejamkan mata dan menyelam ke dalam dimensi buku hitam. Di sana, sosok satria bernama Arde telah menantinya. Moon menggenggam pedangnya erat-erat, menatap bayangan Arde di hadapannya. Kemarin aku harus mati hampir 200 kali hanya untuk bisa mencapai fase kedua. Dalam 3 serangan ke depan, aku bersumpah akan memaksamu mengeluarkan teknik petir itu. Kak Arde, janjiku untuk meneruskan semangatmu. Akan kupegang teguh. Jadi, tunjukkan semua kekuatanmu. Sementara itu, di asrama putri, sebuah kekacauan kecil baru saja meletus di tengah keheningan malam. Ariel terperanjat saat pintu kamarnya digedor. Sahabatnya, Lea, menerobos masuk dengan napas terengah dan wajah penuh kepanikan. Lea, ada apa? Tumben sekali kau kesini selarut ini. Apa terjadi sesuatu yang darurat? Tanya Ariel heran. Lea, dengan mata polosnya yang berkedip-kedip, mencondongkan tubuhnya dan berbisik penuh rasa ingin tahu. Ariel, ku dengar kabar angin. Kalau Moon Campbell menemuimu dan meminta maaf hari ini. Apa itu benar? Ariel hanya mengangguk santai. Oh, soal itu. Benar kok. Cepat sekali ya beritanya menyebar. Aku sendiri juga heran, dia mendadak bersikap sangat sopan. Jujur saja, auranya jadi aneh sampai bikin merinding. Lea menutup mulutnya tak percaya. Wow, jadi itu berita sungguhan. Kukira hanya gosip murahan. Lea menatap Ariel tajam, sorot matanya berubah serius. Lalu dengan suara lirih yang menusuk, ia bertanya, kalau begitu, apa rumor bahwa kau dan Moon pernah memiliki seorang penerus? Itu juga benar? Seketika, Ariel yang tengah bersantai, tersedak hebat. Hah? Apa yang barusan engkau katakan? Pekik Ariel, matanya membelalak ngeri. Penerus katamu? Konspirasi gila macam apa ini? Tanpa sepatah kata pun, Lea menyodorkan edisi terbaru koran akademi tepat di depan wajah Ariel. Ini jadi berita utama di koran kampus edisi perdana semester ini, Ariel. Judul besarnya terpampang jelas. Skandal cinta terlarang sang ratu angin. Sahabatnya itu mencoba menenangkannya. Tenang dulu, Ariel. Coba kendalikan emosimu setelah membaca ini. Namun semua sudah terlambat. Begitu matanya selesai, melahap setiap kata di artikel itu, amarahnya meledak tak terkendali. Siapa bajingan kurang gizi yang menulis berita sampah ini? Raung Ariel sambil meremukkan kertas koran di tangannya. Lea menjawab dengan suara menciut. Itu, artikel buatan klub jurnalistik. Sekarang seluruh siswi di luar sana sedang heboh membicarakannya. Menurut rumor yang beredar, kalian berdua dulu adalah sepasang kekasih. Tapi Moon terpaksa meninggalkanmu demi menjaga nama baik keluarganya. Permintaan maafnya hari ini. Katanya cuma taktik untuk menutupi jejak masa lalu kalian. Lea menelan ludah sebelum melanjutkan bagian terburuknya. Yang lebih parah. Gosipnya menyebutkan, kalau saat bersamamu, Moon punya 13 simpanan lain, dan kau dijuluki sebagai kapal induk utama koleksinya. Cukup! Ariel mengangkat tangannya, memotong ucapan Lea.
Kepalanya mulai berdenyut sakit. Oke, aku paham situasinya. Besok pagi, aku akan datangi markas besar klub jurnalistik itu. Aku tidak akan membiarkan fitnah murahan seperti ini merusak namaku. Lagi pula, siapa juga yang sudi jadi mantannya? Tiba-tiba Lea menimpali dengan ekspresi polos yang menyebalkan. Sedikit koreksi Ariel, bukan sekadar mantan, tapi mantan yang sudah menghasilkan keturunan. Mendengar itu, Ariel merasa gemas setengah mati, bingung antara ingin marah atau tertawa. Dasar kau Lea, berani-beraninya kau ikut mengejekku ya? Seru Ariel seraya menerkam sahabatnya itu. Sini kau, biar ku periksa. Sepertinya pipimu makin tembam saja belakangan ini. Kebanyakan makan camilan ya. Tidak kok, berat badanku stabil, jerit Lea sambil mencoba melarikan diri. Namun Ariel jauh lebih gesit, ia menggelitik pinggang Lea tanpa ampun. Rasakan ini, ampun Ariel, ampun, aku menyerah. Lea tertawa terbahak-bahak hingga air matanya mengalir. Setelah puas bercanda, suasana tegang pun mencair. Lea merapikan pakaiannya, napasnya masih tersengal. Ia tersenyum tulus pada sahabatnya. Hah, syukurlah. Melihatmu masih bisa tertawa seperti ini membuatku lega. Aku khawatir kau akan tertekan karena gosip gila itu. Besok ada upacara pembukaan, jadi aku harus kembali ke kamarku sekarang. Ariel menatap kepergian sahabatnya dengan sendu. Yah, kenapa buru-buru sekali? Menginap saja di sini. Temani aku semalaman. Namun, Lea menolak dengan halus namun tegas. Tidak bisa Ariel. Setelah ini aku masih harus melanjutkan latihan sihirku. Jadwal latihanku sangat padat. Setelah mengucapkan selamat malam, Lea pun menghilang di balik pintu. Ariel kembali seorang diri di dalam kamarnya yang senyap. Ia merebahkan dirinya ke kasur, menghela napas yang terasa berat. Pikirannya kini beralih pada masalah yang jauh lebih serius ketimbang gosip murahan. Pasar gelap sudah lenyap, sumber uang utamaku hilang sudah, gumamnya getir menatap langit-langit. Mulai besok, aku harus memutar otak lebih keras lagi untuk mencari uang. Sekolah sambil bekerja paruh waktu. Hah! Semester ini, sepertinya akan jadi neraka. Membayangkan kondisi finansialnya yang di ujung tanduk, gadis itu mengacak-acak rambutnya frustrasi. Sialan, kenapa biaya untuk belajar sihir semahal ini? Sudah harus berjuang mempertahankan absensi, sekarang harus banting tulang cari uang juga. Ditambah lagi urusan dengan klub jurnalistik sialan itu. Setelah puas berkeluh kesah, pandangan Ariel tertuju pada meja belajarnya. Di sana, sebuah cincin kuno dengan desain antik tergeletak begitu saja. Guru, panggil Ariel dengan nada yang sengaja dibuat memelas. Murid kesayanganmu ini sudah diambang kelaparan. Selain menjual barang di pasar gelap, apa tidak ada cara lain untuk mendapatkan uang dengan cepat? Tiba-tiba, cincin itu memancarkan asap hijau tipis yang perlahan menggumpal. Dari dalam asap muncul sesosok wanita anggun berambut panjang yang mempesona. Sosok itu melayang dengan tenang di udara. Ariel, kau ini adalah penyihir tingkat emas. Tahu, kalau hanya untuk mencari uang, tentu saja ada banyak sekali caranya. Tapi, kau sendiri tahu apa masalah terbesarnya kan? Masalahnya bukan nggak bisa cari uang, keluh Ariel sambil meregangkan tubuhnya dengan malas. Tapi di mana kita bisa menemukan tempat yang aman untuk berjualan? Lagi pula, sihir kuno yang guru ajarkan ini terlalu mencolok. Lanjutnya, bisa-bisa kita malah menarik perhatian yang tidak diinginkan. Entah itu iri atau curiga. Andai saja gulungan sihir buatanku ini bisa dijual di toko resmi, hidupku tak akan semenderita ini. Mendengar itu, sang guru yang berwujud arwah menatap Ariel dengan senyum penuh arti. Kalau begitu kenapa tidak belajar sihir umum saja? Godanya. Belum terlambat loh, kalau kau mau ganti aliran. Tidak mau, tolak Ariel tegas. Kalau mau belajar, ya harus yang terkuat sekalian. Namun, di balik tekadnya, sorot mata Ariel mendadak meredup. Ada bayang penyesalan di sana. Soal pasar gelap. Sejak penggerebekan itu, insiden pembunuhan mengerikan itu jadi menyebar tak terkendali. Seandainya saja, waktu itu, aku lebih berani untuk melapor pada Grenduk lebih awal, mungkin semua kekacauan ini tak akan pernah terjadi. Melihat muridnya tenggelam dalam kesedihan, sang guru arwah segera mengubah suasana. Aku tiba-tiba punya ide cemerlang untuk dapat uang. Serunya jenaka. Caranya gampang, cepat dan sama sekali tidak merepotkan. Seketika, mata Ariel kembali berbinar penuh harap. Benarkah guru? Apa itu? Cepat katakan. Desak Ariel. Sang guru menyeringai licik. Ingat Simon Campbell? Dia bilang mau memberikan kompensasi sebagai tanda maaf, kan? Nah, katakan saja padanya. Kalau mau dimaafkan,
Transfer 100 juta rupiah. Aku jamin, anak manja sepertinya pasti akan langsung memberikannya. Namun, ekspresi penuh harap di wajah Ariel langsung sirna, berganti menjadi datar. Tidak mau, ini soal harga diri. Sanggah Ariel. Ayolah, itu 100 juta loh, goda gurunya. Tetap tidak bisa, tolak Ariel keras. Apa kata orang nanti? Aku tidak mau dianggap perempuan murahan yang bisa dibeli dengan uang. Kalau dia mau dimaafkan, dia harus membuktikan ketulusannya, menunjukkan kalau dia benar-benar sudah berubah. Permintaan maaf yang hanya dibayar dengan uang, jangan harap akan kuterima. Bagaimana kalau 200 juta? Tawar sang guru lagi, masih dengan nada iseng. Tidak, bahkan 1 miliar pun tidak akan mengubah keputusanku. Seru Ariel keras kepala. Ini masalah prinsip dan harga diri, guru. Sang guru menghela napas panjang, memasang wajah pura-pura kecewa. Sayang sekali, gumamnya. Padahal, menurutku permintaan maaf anak itu tadi kelihatannya cukup tulus loh. Sementara itu, di kamarnya, Moon baru saja terlempar keluar dari dimensi buku hitam. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Energinya terkuras sampai titik penghabisan. Gila. Kali ini benar-benar menghabiskan segalanya, batinnya dengan napas yang tersengal. Rasanya seperti lari maraton sambil dikejar oleh legiun iblis. Namun keesokan paginya, tepat pukul 6.00, Moon memaksakan tubuhnya yang remuk untuk bangun dan memulai lari pagi rutinnya, meski seluruh badannya terasa sakit. Saat berlari mengelilingi kampus, takdir mempertemukannya dengan Profesor Plan yang kebetulan sedang berjalan santai. Awalnya, Profesor Plan tersenyum. Ia berniat memanggil mahasiswa rajin itu untuk diberikan pujian saat upacara pembukaan nanti. Ia ingin menjadikan mahasiswa itu teladan bagi para senior malas. Tapi, saat ia menyadari siapa sosok itu, rahang Profesor Plan nyaris jatuh menyentuh tanah. Itu adalah Moon Campbell. Tidak mungkin. Batin sang profesor terguncang hebat. Si biang kerok itu. Bangun jam 6 pagi untuk berolahraga. Mungkinkah liburan singkat bisa mengubah seseorang sedrastis ini? Kecurigaan langsung menyelimuti benak Profesor Plan. Ada yang tidak beres dengan anak ini. Aku harus mengawasinya dengan sangat ketat. Di sisi lain akademi, di dalam markas OSIS yang megah, seorang siswi bernama Weir berlari panik menuju ruangan sang ketua. Dia terlambat 5 menit. Dengan napas memburu, ia mendorong pintu hingga terbuka. Di dalam, duduk seorang gadis berambut perak yang memancarkan aura sedingin es namun penuh wibawa. Dialah Putri Celicia Leopold, ketua OSIS Akademi, sekaligus tunangan Moon Campbell, walau hanya di atas kertas. Memaafkan aku, ketua. Aku ketiduran, seru Weir panik. Celicia mengangkat wajah, menatap Weir dengan mata jernihnya yang menusuk. Tatapannya datar, tapi lebih dari cukup untuk membuat nyali Weir menciut. Kau sudah datang. Segera kerjakan tugasmu. Baik, ketua, jawab Weir gugup sambil memeluk erat tumpukan dokumen data mahasiswa baru yang diminta Celicia. Celicia kembali fokus pada naskah pidatonya, dagu ditopang tangan kiri, sementara tangan kanannya menari lincah di atas lembaran kertas. Di tengah kesunyian itu, matanya sesekali melirik ke arah Weir, sebelum tiba-tiba ia melontarkan sebuah komentar. Lingkaran hitam di bawah matamu semakin parah. Riasan setebal apapun tak akan bisa menutupinya, pasti karena begadang membaca novel picisan lagi, yang judulnya Cinta Terlarang Sang Dewa Sesat yang Posesif, bukan? Seketika, wajah Weir merah padam. Bagaimana ketua bisa tahu? Celicia bangkit dari kursinya, berjalan anggun menuju jendela. Aku tak habis pikir, kenapa kau menyukai cerita yang meromantisasi makhluk jahat seperti itu? Jika hobimu itu sampai mengganggu jadwal latihan sihirmu, aku terpaksa akan melarang peredaran semua novel sejenisnya di akademi ini. Jangan, ketua, mohon Weir. Ampun, aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Celicia tidak menjawab. Ia hanya membuka jendela lebar-lebar, membiarkan angin pagi yang sejuk masuk dan mempermainkan rambut peraknya yang indah. Dengan suara pelan, ia bergumam pada dirinya sendiri. Musim semi tahun ini datang lebih awal. Ya, Weir, yang sedang merapikan arsip, menoleh. Benar sekali, ketua. Anehnya, saat aku pulang kampung kemarin, di sana malah sudah mulai turun salju. Weir kemudian menyadari tatapan Celicia terkunci pada satu titik di jalanan kampus di bawah sana. Penasaran, ia pun ikut mengintip. Ia bertanya dengan heran, ketua sedang melihat apa? Kelihatannya serius sekali. Dari kejauhan, mata Weir menyipit tajam menatap sosok yang tengah jogging di bawah sana. Hah? Bukankah itu Moon Campbell?
desisnya dengan nada meremehkan. Untuk apa sampah sepertinya berlagak sehat pagi-pagi begini? Belum tuntas cibirannya, ia merasakan aura sedingin es menusuk dari samping. Cih, dasar buaya. Weir mengumpat penuh kebencian. Di sebelahnya, Celia hanya mengangkat sebelah alis peraknya, menatap Weir dengan sorot penuh tanya. Ada masalah? Apa dia membuat ulah lagi? Weir sontak memasang wajah tak percaya. Tidak mungkin ketua tidak tahu berita seheboh ini. Dengan cepat, gadis itu menyodorkan koran kampus yang dibawanya. Di halaman depan, sebuah judul terpampang dengan tinta merah menyala. Gempar. Pangeran arogan Moon Campbell membungkuk, meminta maaf pada Ariel. Tertulis pula fakta kelam di baliknya. Celia hanya melirik sekilas. Hanya permintaan maaf, kan? Bukan itu intinya ketua. Baca isinya. Seru Weir tak sabaran. Ia bahkan nyaris membacakan seluruh artikel itu dengan berapi-api. Ia melanjutkan, katanya, permintaan maaf itu cuma kedok. Kenyataannya, Moon punya 13 selingkuhan saat masih bersama Ariel. Tuk, sebuah sentilan keras mendarat di dahi Weir. Aduh, ringisnya kesakitan. Dengan tenang Celia berujar, gaya bahasa artikel ini terlalu dilebih-lebihkan. Banyak detail yang tidak masuk akal. Lagi pula, kau tidak lihat tulisan kecil di bagian paling bawah ini? Weir mengerutkan kening, membaca baris terakhir yang dicetak super kecil. Artikel ini murni spekulasi subjektif dari tim redaksi untuk tujuan hiburan semata. Bukan berdasarkan fakta. Weir bergumam, loh, iya juga ya. Celia menggulung koran itu dan memukulkannya pelan ke kepala Weir. Jangan terlalu banyak membaca sampah seperti ini. Nanti otakmu tumpul. Nanti sore, panggil tim jurnalistik untuk menemuiku di ruanganku. Aku perlu bicara dengan mereka. Sepeninggal Weir, pandangan Celia kembali tertuju ke jendela, menatap sosok Moon yang masih berlari di bawah sana. Benaknya mulai berkecamuk. Sebagai ketua OSIS Akademi Santa Maria, aku takkan membiarkan siapapun membuat onar. Tapi di sisi lain, aku juga takkan membiarkan ada murid yang jadi korban perundungan lewat gosip murahan. Bahkan, jika korbannya adalah murid bermasalah sepertimu, Moon. Celia menatap lekat punggung Moon yang menjauh. Kalau kau ingin mendapat pengakuanku, sekadar menebus kesalahan saja tidaklah cukup. Buktikan padaku, Moon. Buktikan kalau kau adalah pria yang layak untuk diperhitungkan. Moon sama sekali tak menyadari bahwa lari paginya telah menarik perhatian sang ketua OSIS yang agung. Keesokan harinya, di aula besar akademi, suasana begitu riuh. Para mahasiswa baru telah duduk rapi sesuai barisan kelas mereka. Dua mahasiswi baru tampak berbisik sambil melirik ke arah Moon yang baru saja masuk. Lihat deh cowok itu. Dia senior ya, bisik salah satunya. Rambut pirangnya keren sekali. Jarang ada pria setampan itu. Iya, barusan dia tersenyum ke arah kita. Timpal temannya dengan wajah memerah. Duh, tampan dan auranya terlihat lembut sekali. Moon hanya tersenyum tipis mendengar bisik-bisik itu. Sepertinya para junior ini belum terkontaminasi oleh reputasiku yang melegenda. Itu sebabnya mereka tidak takut padaku. Saat mencari kursi di barisan mahasiswa tahun kedua, Moon melihat dua sosok melambai heboh ke arahnya. Itu adalah Emon dan Gru, dua pengikut setianya. Ia pun berjalan mendekat dan duduk di samping mereka. Wajah Emon dan Gru tampak begitu antusias, seolah tak percaya bos mereka mau datang ke acara resmi seperti ini. Emon berujar, Tuan Muda, kami kira Anda tak akan sudi menghadiri acara membosankan seperti ini. Moon tersenyum santai. Ya, bagaimanapun ini upacara pembukaan. Aku memang tak peduli dengan junior. Tapi masa aku tidak melihat kabar saudara-saudaraku ini? Emon dan Gru seketika membeku. Detik berikutnya, air mata mereka berlinang karena terharu. Tuan Muda, raung mereka dengan berlebihan. Keributan itu rupanya mengusik seseorang di barisan depan. Ariel menoleh ke belakang dengan wajah jengkel. Hei, 3 orang bodoh di belakang, bisa diam tidak? Bentaknya galak. Berisik sekali, jangan mengganggu upacara. Emon yang tak terima bosnya dimarahi, langsung bangkit untuk membalas. Apa katamu? Namun, Moon dengan sigap membekap mulut Emon. Ia menatap Ariel dan berkata tulus, maafkan kami Ariel, kami akan diam. Melihat sikap Moon yang begitu kooperatif, amarah Ariel pun surut. Dengusnya. Lalu kembali menghadap ke depan. Tak lama berselang, upacara pun dimulai. Suara Weir menggema dari pengeras suara di podium. Hadirin sekalian, mari kita sambut perwakilan mahasiswa sekaligus Ketua OSIS Akademi Santa Maria. Yang Mulia, Putri Celicia Leopold. Seketika, seisi aula meledak dalam tepuk tangan dan sorak-sorai. Gila, ini pertama kalinya aku melihat Putri Celia Leopold secara langsung. Cantik sekali, auranya benar-benar berbeda.
Aku harus masuk OSIS. Pokoknya harus. Di tengah histeria para mahasiswa, Moon justru terpaku kaget. Tunggu, Celia itu ketua OSIS? Batinnya bingung. Ingatanku tentang novel aslinya sudah mulai memudar. Aku benar-benar lupa detail penting ini. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. Di atas panggung, di tengah pidatonya, sepasang mata milik Celia tampak menatap lurus ke arahnya. Tatapan itu, begitu sulit diartikan, membuat Moon sedikit bergidik. Tatapan itu, kenapa mengarah padaku? Batin Moon penuh curiga. Emon dan Gru di sebelahnya justru salah paham. Mengira wajah pucatnya adalah tanda dia sedang sakit. Chelsea menarik napas sejenak, lalu melanjutkan pidatonya dengan keanggunan yang sempurna. Namun di telinga Moon, semua itu terdengar sangat standar. Benar-benar klise, persis seperti pidato kepala sekolah di kehidupannya yang lampau. Tak ada yang istimewa. Diam-diam, otaknya mulai menyusun sebuah strategi. Jika Celia adalah ketua OSIS, maka aku harus bergerak lebih hati-hati. Menjadi sosok yang tak terlihat adalah kuncinya. Jangan sampai baru lolos dari satu masalah, malah menjadi target OSIS. Fokus utamaku saat ini adalah belajar sihir dengan tenang, membangun kekuatan, lalu lulus tanpa menarik perhatian. Celia pun mengakhiri pidatonya dan melangkah turun dari atas panggung. Itu tadi sambutan dari perwakilan siswi kita. Seru pembawa acara. Selanjutnya, mari kita sambut perwakilan dari pihak akademi. Seluruh aula menahan napas, menanti kemunculan sosok yang penuh wibawa. Namun yang keluar sungguh di luar dugaan, sesosok boneka beruang pink yang berjalan terhuyung-huyung sambil memegang megafon. Halo, murid-murid manisku. Suara dari boneka itu terdengar jenaka, namun sangat janggal. Perkenalkan, namaku Beruang Pink. Aku adalah pejabat sementara kepala sekolah kalian. Kepala sekolah Hathaway yang asli, sedang ditugaskan oleh atasan untuk sebuah misi khusus. Jadi, sampai beliau kembali, akulah yang akan mengambil alih posisi ini. Mengerti? Seluruh aula membeku. Diliputi kebingungan total. Beruang Pink itu melanjutkan, sebagai kepala sekolah, aku tak punya banyak pesan. Hanya satu hal, kalau kalian punya masalah hidup atau kesulitan belajar, ingat baik-baik. Jangan pernah cari aku. Oke, selamat menikmati semester baru. Dadah. Setelah melempar megafonnya begitu saja, si Beruang Pink melenggang pergi dengan gaya yang luar biasa angkuh dan menyebalkan. Moon hanya bisa terpaku di kursinya, rahangnya seolah mau lepas. Yang benar saja, batinnya, merasakan kekecewaan yang mendalam. Padahal ekspektasinya sudah setinggi langit untuk bertemu kepala sekolah legendaris itu. Dalam potret masa mudanya, beliau adalah wanita dewasa yang cantik dan mempesona. Kenapa yang muncul malah badut beruang dari belakang panggung? Celia menatap tajam ke arah Beruang Pink yang baru saja turun. Mengapa ayahanda Kaisar mengirimmu untuk mengurus akademi? Tanya Celia penuh selidik. Apa mereka tidak takut kau malah menciptakan kekacauan di sini? Si Beruang Pink hanya merentangkan tangan mungilnya, memasang pose sok imut. Aduh, mana mungkin aku berbuat onar? Aku ini kan duta perdamaian sejati. Tatapan Celia berubah sedingin es. Kau yakin? Tentu saja. Aku jamin, jawab Beruang Pink. Suaranya mendadak berubah sedikit genit. Tuan Putri Celia, jangan menatapku seolah aku ini sampah dong. Aku jadi bergairah. Maksudku, jadi sedih. Mengabaikan bualan tak berguna itu, Celia langsung menusuk ke inti permasalahan. Apa yang sebenarnya terjadi sampai kepala sekolah Hathaway harus meninggalkan akademi yang begitu dicintainya secara mendadak? Si Beruang Pink malah membentuk tanda hati dengan tangannya. Mungkin beliau sedang kencan rahasia dengan kekasih mudanya. Celia menembak langsung. Ini ada hubungannya dengan misi rahasiamu, kan? Beruang Pink terdiam sesaat. Wah, ketahuan ya. Merasa tak ada gunanya bicara lebih lama, Celia berbalik. Terima kasih atas informasinya, kurasa aku sudah bisa menebak sisanya. Melihat Celia pergi, Beruang Pink menghela napas lega. Ia berhasil lolos dari interogasi tanpa perlu membocorkan detail penting. Untung saja dia tidak bertanya lebih jauh. Fakta bahwa sosok sekuat Beruang Pink, yang kekuatannya setara bencana alam, sampai harus bersumpah pada dewa untuk merahasiakan kepergian kepala sekolah. Itu menandakan bahwa situasinya sangatlah serius. Level bahayanya sudah mencapai tingkat maksimal. Melihat fokus penelitian kepala sekolah Hathaway selama ini, kemungkinan besar ini berkaitan dengan dewa sesat, analisis Celia dalam benaknya. Di tempat lain, Moon melangkah masuk ke kelasnya dengan semangat yang membara. Tekadnya sudah bulat untuk memulai lembaran baru di akademi dan belajar sihir dengan sungguh-sungguh. Ini adalah akademi sihir terbaik. Batinnya optimis. Tapi, aku harus memulainya dari nol. Kelas pengantar sihir
dasar milik Nona Bufran adalah pilihan paling tepat untuk pemula sepertiku. Inilah langkah awalku menuju debut sebagai penyihir agung. 3 tahun dari sekarang, aku akan mengejutkan dunia dengan perubahan drastis Moon Campbell. Namun optimisme yang membuncah itu hancur lebur hanya dalam hitungan menit setelah kelas dimulai. Moon duduk termangu dengan tatapan kosong. Aneh. Aku tahu setiap hurufnya. Aku paham arti setiap katanya. Tapi kenapa saat menjadi kalimat, aku sama sekali tidak mengerti maknanya. Setelah bergulat hebat dengan pikirannya, Moon pun memberanikan diri mengangkat tangan. "Permisi, Bu Guru, saya ingin bertanya," ucap Moon dengan sopan. Seketika, Bufran, guru muda di depan kelas, langsung menegang. Sebuah senyum kaku terpasang di wajahnya. Tuan muda Moon Campbell ya?" Jantung Bufran berdebar kencang, bagaikan genderang perang yang ditabuh. Pikirannya diliputi kepanikan. Kenapa berandalan terkenal yang bodoh dan malas itu tiba-tiba ada di kelasku? Aku terlalu fokus menulis materi sampai tidak menyadari keberadaannya. Pantas saja, murid lain hari ini diam membisu seperti patung dan berebut kursi paling belakang. Ternyata, sang Raja Iblis dari keluarga Campbell ada di sini. Keringat dingin membasahi pelipis Bufran. Dia tahu betul siapa pemuda di hadapannya ini. Moon, putra tunggal dari Duke yang kekuasaannya tak tergoyahkan. Jika sampai membuat bangsawan ini murka, karirnya sebagai pengajar bisa tamat detik ini juga. "Nona Fran, Anda baik-baik saja?" Suara Moon memecah lamunan sang guru. Bufran terlonjak kaget. Ya, saya baik-baik saja Tuan Muda Moon. Ada yang bisa saya bantu?" Dengan wajah tanpa dosa, Moon menunjuk buku tebal di mejanya. "Bu, kenapa kita langsung loncat ke materi teknik merapal sihir beruntun yang serumit ini? Ini kan materi di halaman 100 sekian. Kenapa halaman-halaman awal yang berisi dasar-dasarnya kita lewati?" Bufran menatap Moon dengan ekspresi bingung. "Itu, karena materi di bagian awal adalah kurikulum untuk kelas 1, Tuan Muda. Dan sekarang, Tuan Muda sudah berada di kelas 2. Hening. Seketika, dunia Moon serasa runtuh. Jadi, dia memang sebodoh itu. Dari barisan belakang terdengar gelak tawa yang coba ditahan. Moon menoleh cepat, tatapan matanya setajam belati. Dalam sekejap, para siswa itu langsung kaku di kursinya, berpura-pura membaca buku dengan wajah paling serius yang pernah mereka pasang. Bufran menghela napas lega melihat amukan Tuan Muda tidak jadi meledak. Ia pun bersiap untuk kembali mengajar. Tapi tiba-tiba, Moon mengangkat tangannya lagi. "Bu Guru," panggilnya. Bahu Bufran sampai terangkat karena terkejut. "Iya?" Moon menatap Bufran dengan sorot mata tulus dan penuh harap. "Maafkan saya, Bufran. Karena saya tertinggal sangat jauh, bolehkah saya meminta les privat dengan Ibu? Soal biayanya, Ibu boleh tentukan sendiri. Berapapun akan saya bayar." Bufran hanya bisa membeku di tempat. "Les privat?" Bisik-bisik langsung menyebar seperti api di seluruh kelas. Sudah kuduga, tidak mungkin dia benar-benar tobat. Dia pasti punya niat mesum pada Bufran. Gila, beraninya menggoda guru di depan umum. Benar-benar sampah masyarakat. Mendengar desas-desus itu, wajah Bufran sontak memerah padam. Panik. Ia pun langsung menolak melantah. "Tidak bisa," seru Bufran histeris. Moon terkejut dengan penolakan secepat kilat itu. "Loh, kenapa? Bukankah sudah biasa membayar guru untuk pelajaran tambahan?" Karena Bufran mundur selangkah karena ketakutan. Kakinya tersandung podium dan berak. Saking gugupnya, ia jatuh terjengkang ke belakang. Refleks, Moon melesat maju dan membantu Bufran untuk berdiri. Sambil memegang lengan gurunya, ia bertanya dengan cemas. "Bu Guru, Anda sakit? Anda tidak apa-apa?" Bufran menatap Moon dengan mata berkaca-kaca, lalu berkata dengan suara gemetar, seolah sedang mempertahankan harga dirinya yang terakhir. "Tuan Muda, meskipun posisi sebagai Nyonya Campbell sangat menggiurkan, tapi saya tidak bisa. Prinsip saya melarang adanya hubungan terlarang antara guru dan murid." Tepat di tengah adegan yang penuh kesalahpahaman itu, pintu kelas didobrak terbuka. Brak, Celicia berdiri di ambang pintu dengan aura dingin, didampingi oleh sekretarisnya. Inspeksi rutin OSIS telah tiba. Moon membeku. Posisinya benar-benar tidak menguntungkan, memegang lengan seorang guru wanita muda yang wajahnya merah padam dan pakaiannya sedikit berantakan. Celia menatap Moon dengan tatapan sedingin es di kutub utara, seolah siap membekukan pemuda itu hidup-hidup. Gadis berambut perak itu bersuara rendah namun menusuk. "Moon Campbell, apa yang sedang kau perbuat?" Beberapa menit kemudian, di koridor luar kelas. Setelah Bufran menjelaskan situasinya dengan susah payah sambil terus meminta maaf, kesalahpahaman itu akhirnya berhasil diluruskan. Bufran merasa sangat bersalah karena sudah berprasangka buruk.
Celia pun menyuruhnya kembali mengajar agar kelas tidak kosong terlalu lama. Kini, hanya tersisa Celia, Weir, dan Moon di koridor. Weir menatap Moon penuh curiga. Kau serius hanya ingin meminta les privat? Tidak ada niat lain? Moon mengangguk mantap. Tahun lalu aku hampir tidak pernah masuk kelas. Isi kepalaku benar-benar kosong. Jadi, aku butuh seorang guru untuk mengejar semua ketertinggalanku. Sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal, ia menambahkan, aku sama sekali tidak menyangka Bu Fran akan salah paham sampai separah itu. Wajah Celia masih terlihat serius, namun aura membunuhnya sudah menghilang. Mengganggu ketertiban kelas adalah sebuah pelanggaran. Tapi, karena ini murni kesalahpahaman, OSIS tidak akan menghukummu. Namun ingat, jaga sikapmu mulai sekarang. Reputasimu itu sudah sangat buruk. Wajar jika orang lain mudah curiga padamu. Soal masalah belajarmu, sebagian besar dosen sibuk dengan riset mereka, jadi akan sulit mencari waktu untuk les privat. Saranku, ajukan saja permohonan untuk menjadi auditor di kelas 1. Kau bisa mengulang semua pelajaran dasar bersama para mahasiswa baru. Setelah memberikan saran, Celia berbalik dan melangkah pergi. Weir masih sempat menjulurkan lidahnya untuk mengejek Moon sebelum akhirnya menyusul sang ketua. Moon pun berdiri sendirian di koridor, merenungkan saran Celia. Mengulang di kelas 1 memang masuk akal. Gumam Moon, aku tidak masalah jika harus duduk bersama adik kelas. Urat maluku sudah lama putus, tapi masalah terbesarnya adalah waktu. Jika aku mengulang, aku akan terlambat lulus selama 1 tahun. Dia mendesis pelan. Aku tidak punya waktu selama itu. Tiba-tiba, sebuah ide gila melintas di kepalanya. Tunggu dulu. Aku kan punya sebuah cheat. Mata Moon seketika berbinar terang. Jika aku pergi ke perpustakaan dan meminta Arde untuk merekam semua isi buku sihir, aku bisa mempelajarinya di dalam dimensi latihan. Moon merasa dirinya adalah seorang jenius saat itu. Di dalam dimensi latihan, waktu memang mengalir jauh lebih lambat dari dunia nyata. Aku bisa melahap ribuan buku dalam sekejap. Sebuah teori yang sempurna. Aku memang jenius. 10 menit berselang, di sudut area baca perpustakaan akademi, seorang gadis menawan berambut gelap tampak menutup bukunya. Dialah Anna, kakak kelas yang terkenal modis, sekaligus sedikit usil. Ia menguap bosan. Udara dingin begini bikin malas baca, keluhnya manja. Sorot matanya yang tajam menyapu seisi ruangan, seolah mencari hiburan untuk mengusir jenuh. Pandangannya lalu terkunci pada sesosok pemuda berambut emas yang tengah serius memilih buku. Anna menopang dagu, seulas senyum jahil terukir di bibirnya. Wah, bukannya itu si tuan muda kaya yang terkenal bodoh itu. Siapa ya namanya? Moon? Kebetulan sekali, aku sedang bosan. Mengerjainya sepertinya akan seru. Di sisi lain, Moon sama sekali tak menyadari bahwa seekor predator cantik kini tengah mengincarnya. Fokusnya tercurah pada buku dasar teori mana, sambil menyusun strategi di dalam benaknya. Oke, misi dimulai. Pertama, rekam seluruh isi buku ini ke dalam buku hitam. Kedua, masuki dimensi latihan. Dan ketiga, lahap semua ilmunya sampai tuntas. Moon memejamkan mata, kesadarannya menyelam ke dalam buku hitam. Namun baru 5 menit berselang, matanya terbelalak dengan napas terengah-engah. Wajahnya pucat pasi. Sialan. Rutuknya dalam hati. Rencanaku gagal total. Ternyata, ada satu kelemahan fatal dalam strateginya. Dimensi latihan itu. Ternyata gelap gulita. Tak ada secercah cahaya pun di sana. Jika Moon nekat menyalakan sihir penerangan untuk membaca, Arde akan langsung mendeteksinya sebagai penggunaan mana, sebuah tanda pertarungan telah dimulai. Akibatnya sudah jelas, Arde akan muncul dari kegelapan dan menebas lehernya tepat saat ia sedang berkonsentrasi membaca. Moon menggeram frustrasi. Bagaimana bisa belajar kalau baru baca 1 paragraf leherku sudah putus? Sepertinya, ia memang benar-benar butuh seorang guru pembimbing. Tapi masalahnya, Ketua OSIS Celia sudah melarang keras para guru untuk memberikan les privat. Moon sempat berpikir untuk menyewa guru dari luar sekolah dan tinggal di kos-kosan, tapi jika ia nekat melakukan itu, perlindungan dari akademi akan lenyap. Tanpa penghalang akademi, ia akan menjadi sasaran empuk bagi para dewa sesat. Tiba-tiba, sebuah ide brilian melintas di benaknya. Kenapa harus guru resmi? Pikirnya. Aku hanya butuh seseorang yang paham prinsip dasar aliran mana. Akademi Santa Maria ini kan gudangnya para jenius. Kenapa tidak minta tolong murid pintar saja? Matanya kembali memindai seisi perpustakaan, bagaikan sebuah radar. Pandangannya kemudian berhenti pada seorang siswi di barisan depan. Penampilannya sangat rapi, mengenakan kacamata tebal.
Jelas sekali dia tipe murid teladan kutu buku. Seringai licik ala penjahat film terukir di wajah Moon. Anak polos seperti itu pasti mudah dibujuk. Target telah dikunci. Moon pun mendekat dengan senyum paling ramah. Halo teman sekelas. Gadis bernama Sally itu mendongak dengan wajah bingung. Ya, kamu. Namun begitu Sally melihat wajah Moon dengan jelas, pupil matanya melebar karena ketakutan. Moon Campbell. Sally panik seketika dan buru-buru berkemas hendak kabur. Maaf, aku ada kelas sebentar lagi. Moon dengan sigap menghalangi jalannya. Eits, tunggu dulu. Jangan pergi. Dengarkan aku sebentar. Aku tak punya niat jahat. Ia mencondongkan tubuh, lalu berbisik dengan nada paling tulus. Apa? Kamu sedang butuh uang? Asalkan kau mau meluangkan waktu sepulang sekolah untuk memberiku bimbingan pribadi, aku janji akan memberimu bayaran bulanan yang sangat besar. Sally terdiam membeku. Bimbingan pribadi, otak polosnya langsung membayangkan skenario terburuk. Penculikan, penyekapan, dan hal-hal yang tidak senonoh. Sebut saja hargamu. Desak Moon dengan wajah serius. Uang bukan masalah bagiku, yang penting kau mau membantuku. PLAK. Sebuah tamparan keras mendarat mulus di pipi Moon, suaranya menggema di perpustakaan yang senyap. Uang bukan segalanya, teriak Sally dengan mata berkaca-kaca, menahan emosi. Ini akademi, bukan kediaman Campbell tempat kau bisa berbuat seenaknya. Dasar buaya darat yang berselingkuh dengan 13 wanita sekaligus. Setelah meluapkan amarahnya, Sally memeluk erat buku-bukunya lalu lari tunggang langgang, meninggalkan Moon yang membeku dengan pipi memerah. Moon hanya bisa bengong, otaknya masih mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Oke, disebut buaya darat aku masih terima. Tapi selingkuh dengan 13 cewek, gosip dari mana lagi itu? Saat ia meratapi nasibnya, seorang gadis berkacamata dengan aura dewasa menghampirinya. Adik kelas, dilarang membuat keributan di perpustakaan, tegur gadis itu dengan nada tegas. Moon menoleh. Gadis itu sangat cantik, dengan tahi lalat kecil di sudut matanya yang menambah kesan elegan. Di dadanya tersemat sebuah name tag, Anna Kaberlin, Pustakawan Santa Maria. Moon menatapnya dengan pandangan kosong. Anna mengangguk. Ada keributan apa tadi? Coba jelaskan padaku. Moon pun menceritakan seluruh kronologinya dengan wajah memelas. Mendengar penjelasan Moon, Anna akhirnya sadar ini hanya salah paham konyol. Astaga, gumamnya. Kukira kau tadi sedang melecehkan adik kelas itu. Padahal aku sudah siap siaga mau memanggil guru atau memberimu pelajaran dadakan atas nama keadilan. Aku dijebak, Kak, sumpah. Moon merengek, wajahnya memelas seperti anak kecil yang dituduh mencuri permen. Aku kan cuma bertanya apa dia mau jadi guru privatku. Kenapa malah aku yang jadi korban begini? Melihat pipi Moon yang memerah bekas tamparan, Anna justru tersenyum geli. Tangannya terulur, menyentuh pipi itu dengan lembut. Tanpa satupun rapalan mantra, cahaya hijau lembut berpendar dari telapak tangannya. Itu sihir penyembuhan tingkat tinggi. Jangan bergerak, ya, kata Anna dengan nada lembut, seolah sedang membujuk seorang balita. Nah, selesai. Anak pintar. Hanya dalam hitungan detik, rasa perih dan panas di pipi Moon lenyap tanpa bekas. Terima kasih banyak, Kak Anna, ucap Moon dengan sopan. Sebenarnya, luka sepele begini tidak perlu direpotkan. Belum selesai kalimatnya, telunjuk Anna mendarat lembut di bibir Moon. Hargai tubuhmu sedikit, Don, potong Anna. Sudut bibirnya terangkat, membentuk senyuman nakal yang sangat menggoda. Bagaimanapun juga, kau harus menjaga penampilanmu sebagai seorang buaya darat, kan? Moon menatap Anna dengan tatapan bingung. Kakak tahu siapa aku sejak awal, tapi kenapa? Kakak sama sekali tidak takut padaku. Ia melanjutkan, gadis-gadis lain akan lari terbirit-birit begitu mendengar namaku. Persis seperti gadis tadi. Anna hanya mengangkat bahu dengan santai. Mereka lari karena menganggapmu penjahat wanita. Mereka takut tertipu. Lalu, Anna mendekatkan wajahnya ke telinga Moon, berbisik dengan suara rendah yang membuat bulu kuduk berdiri. Tapi, menurutmu, apa bocah sepertimu sanggup menipuku? Moon terdiam 1000 bahasa. Dia tak pernah menyangka akan bertemu lawan yang sepadan. Niat hati mencari guru les biasa, malah bertemu master percintaan. Refleks, ia mundur selangkah. Insting bahayanya berbunyi nyaring. Meski penampilan Anna begitu rapi dalam seragam pustakawan teladan, aura yang terpancar darinya jelas bukan milik gadis lugu. Ini adalah aura seorang predator. Melihat Moon yang spontan mundur, Anna terkekeh, seolah bisa membaca pikiran juniornya itu. Kenapa duduknya jadi jauh sekali? Malu ya? Goda Anna. Katanya playboy legendaris yang punya belasan pacar. Kok aslinya kelihatan polos begini? Moon membela diri dengan wajah merengut. Itu karena aku memang bukan buaya darat. Semua itu hanya hoaks.
Ana memasang ekspresi kecewa yang dibuat-buat. Yah, sayang sekali. Padahal aku sudah sering melihat cowok berandalan. Aku kan penasaran. Sejahat apa pemuda yang namanya saja bisa membuat separuh populasi gadis di akademi ini ketakutan. Merasa harga dirinya terusik, Moon berdeham pelan, mencoba pasang aksi keren. Asal kakak tahu saja. Ya, meskipun penampilanku seperti pria lugu yang belum pernah pacaran, tapi kalau kakak punya masalah asmara, sebagai junior yang baik, aku siap membantu. Tuk, Ana menyentil dahi Moon sebelum kalimat gombalnya selesai. Bermimpi saja sana, cibir Ana sambil tersenyum miring. Gombalanmu itu sudah kuno, tahu. Asal kau tahu saja, kakakmu ini belum pernah pacaran seumur hidup. Moon mengusap dahinya sambil menggerutu. Kakak ini, benar-benar wanita iblis. Ya, Ana tertawa kecil, menutup mulutnya dengan anggun. Iya, aku memang wanita iblis. Namun, ekspresi Moon tiba-tiba berubah menjadi serius. Aku tadi cuma asal bicara. Intuisiku berkata, Kak Ana sama sekali bukan orang yang jahat. Ana menatap Moon, sedikit kaget oleh perubahan nada bicaranya. Moon kemudian menunjuk ke sekeliling perpustakaan. Tadi saat aku cari buku, aku perhatikan di setiap rak ada kertas catatan kecil. Isinya panduan dan rekomendasi buku yang sangat detail. Itu pasti tulisan kakak kan? Tebak Moon. Oh, itu cuma iseng saja. Kalau sedang bosan menjaga perpustakaan. Moon berkata dengan tulus. Kakak sebenarnya adalah orang yang sangat berhati lembut. Buktinya, kakak mau mengobati orang dengan reputasi buruk sepertiku. Kakak juga repot-repot membuat catatan kecil demi membantu siswa lain. Dan satu lagi, tambah Moon. Aku sadar, sejak tadi kakak diam-diam mengaktifkan sihir peredam suara di sekitar kita, agar obrolan kita tidak mengganggu orang lain yang sedang membaca. Jadi kesimpulannya, Kak Ana adalah orang yang luar biasa perhatian. Ana pun tertegun. Senyum jahilnya memudar, digantikan oleh tatapan heran. Jarang sekali ada orang yang menilaiku seperti itu, gumam Ana pelan. Memangnya orang lain bilang, kakak seperti apa? Tanya Moon, penasaran. Tiba-tiba, Ana seolah tersadar dari lamunannya. Ia langsung menangkup kedua pipi Moon dengan tangannya, meremasnya dengan gemas hingga bibir Moon mengerucut. Dasar bocah, seru Ana, tawanya kembali ke mode jahil. Kau mencoba mengorek informasi pribadiku, ya? Benar-benar junior yang nakal. Moon berusaha bicara walau pipinya terjepit. Awah, epashkan, syakit. Tapi dalam hatinya, ia merasa sangat menyayangkan kesempatan itu. Sedikit lagi, dan dia bisa mengorek informasi tentang siapa sebenarnya gadis bernama Ana Kaberlin ini. Tapi baiklah, karena kau sudah memujiku baik hati, akan kuberitahu apa kata orang tentangku. Mereka bilang, aku ini seekor ular. Bagaimana? Kau takut? Moon memasang wajah serius dan menjawab tanpa ragu. Takut? Justru bagus kan? Ular itu memakan tikus. Kebetulan sekali, aku paling benci dengan tikus. Ana menatap Moon lekat-lekat seolah sedang menilainya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sepertinya kau memang punya bakat menjadi seorang playboy, ya? Mulutmu manis sekali, pasti supaya aku luluh dan mau mengajarimu. Benar kan? Moon menyeringai penuh kemenangan. Jadi Kak Ana bersedia? Itu tergantung, potong Ana, langsung ke pokok permasalahan. Apa kau punya uang? Moon menepuk dadanya dengan angkuh. 100 juta. Cukup? Kalau kurang, aku tinggal minta lagi dari rumah. Ana tertawa geli, menopang dagu dengan tangannya. Dasar. Tuan muda yang naif. Kau tahu tidak? Bahkan tutor termahal di seluruh ibu kota Berlan pun, bayarannya tak akan mencapai 100 juta untuk 3 tahun penuh. Moon balas menatap Ana dengan sorot mata yang tajam. Ilmu pengetahuan itu tak ternilai, Kak. Sebutkan saja hargamu. Tapi di dalam benaknya, ia diam-diam menimbang untung dan rugi. Meskipun Kak Ana ini diselimuti aura misteri, tapi posisinya sebagai pustakawan sekolah adalah jaminan. Dia pasti sudah melahap setiap buku di tempat ini. Pengetahuannya pasti tak terbatas. Investasi ini tidak akan sia-sia. Tiba-tiba, Ana bangkit dari kursinya. Sudah memanggilku kakak, tapi masih bicara soal uang, membosankan sekali. Moon tertegun bingung. Lalu, aku harus membayarmu dengan apa? Ana tiba-tiba membungkuk, menatap lurus ke dalam manik mata Moon. Wajah mereka kini hanya berjarak beberapa senti. Suaranya melunak, namun syarat akan penekanan. Atmosfernya terasa seolah mereka sedang mengikat sebuah kontrak terlarang. Untuk sekarang, simpan saja uangmu, bisik Ana. Tapi suatu hari nanti saat aku menagih bayaranku, kau tidak akan bisa menolakku, kan? Di bawah tatapan yang seakan mampu menelanjangi jiwanya itu, Moon seolah terhipnotis. Tanpa sadar, kepalanya mengangguk. Tentu saja,
Ana langsung menyambar pergelangan tangan Moon. Ayo, ikut aku. Perpustakaan bukan tempat yang ideal untuk belajar. Mereka menyusuri koridor akademi yang sepi, hingga tiba di sebuah ruangan tua yang letaknya tersembunyi. Di papan namanya, terukir tulisan, Klub Ramuan Kuno. Moon menatap takjub ke sekeliling ruangan yang berdebu dan dipenuhi botol-botol aneh. Wah, ada klub seperti ini di akademi? Namun saat ia menoleh kembali, sebuah pemandangan membuatnya terkejut. Ana telah melepaskan blazer seragamnya. Dan yang terpenting, ia menanggalkan kacamata tebalnya. Tanpa penghalang itu, pesona kecantikan Ana terpancar berkali-kali lipat. Dia bukan lagi si pustakawan kikuk, melainkan seorang wanita dewasa yang begitu memesona. Tak perlu sekaget itu. Dasar kampungan, ujar Ana santai seraya duduk di atas meja. Selamat datang di markas rahasia kita, Moon si kampungan. Wajah Moon memanas melihat penampilan baru Ana. Ujung telunjuk Ana yang dingin menyentuh pipinya yang menghangat. Lihat kan, kau merona lagi. Sampai-sampai telingamu memerah. Moon buru-buru mencoba mengalihkan topik. Anu, Kak, apa memangnya? Boleh sebuah klub hanya punya satu anggota? Ana menghela napas panjang, merentangkan kedua tangannya dengan dramatis. Sejujurnya, tidak boleh. Batas waktu untuk klub yang kekurangan anggota hanyalah 1 tahun. Artinya, jika dalam setahun ini aku tak mendapatkan anggota baru, klub ini akan dibubarkan secara paksa. Ana menatap Moon dengan ekspresi sedih yang sengaja dibuat-buat. Menjalankan klub sendirian itu, kesepian, tahu. Lalu, ia memasang senyum semanis madu. Jadi, Moon, maukah kau bergabung dengan klub ramuan kuno bersamaku? Sore itu, dalam perjalanan pulangnya, hati Moon dipenuhi euforia. Jauh di dalam benaknya, ia bersorak kegirangan seolah baru saja memenangkan lotre terbesar. Aku mendapatkan guru privat. Gratis. Dan guruku adalah Kak Ana, senior tingkat 5 yang super jenius. Namun tiba-tiba, pengeras suara akademi berdengung. Panggilan untuk siswa Moon Campbell, harap segera menghadap ke ruang OSIS. Sekarang juga. Senyum di wajah Moon seketika lenyap, firasat buruk mulai menyelimutinya. Duh, masalah apa lagi sekarang? Sesampainya di ruang OSIS, Moon tidak menemukan Weyer, sang sekretaris yang cerewet. Hanya ada Cilicia, sang ketua, yang duduk membisu di balik mejanya yang besar. Keheningan di ruangan itu terasa begitu mencekam. Moon merasa bak seorang terdakwa yang menanti vonis hakim. Ia panik dalam hati, jangan-jangan dia akan membahas insiden saat aku tak sengaja melihat celana dalamnya di upacara kedewasaan. Tak sanggup menahan keheningan yang menyesakkan, Moon memberanikan diri untuk bicara. Anu, ketua, apakah ada? Ada sebuah laporan yang masuk, potong Cilicia tiba-tiba, mengenai kasus pelecehan. Apa kau tahu sesuatu? Jantung Moon terasa berhenti berdetak, habislah aku. Ini pasti tentang gadis di perpustakaan tadi, pikirnya ngeri. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Tapi Moon berusaha sekuat tenaga memasang wajah tanpa ekspresi. Sama sekali tidak, ketua, jawabnya dengan nada yang dibuat setenang mungkin. Aku menghabiskan sepanjang hari belajar di perpustakaan. Lalu dengan gaya pahlawan kesiangan, ia mengepalkan tinjunya. Tapi ini gila. Terjadi pelecehan di siang bolong seperti ini? Benar-benar keterlaluan. Jika aku bertemu pelakunya, akan kuhajar dia dengan tangan besiku ini demi menegakkan keadilan. Cilicia menatap Moon dengan pandangan yang sulit diartikan. Oh ya? Tapi, seingatku aku belum mengatakan kalau korbannya adalah seorang perempuan. Moon membeku di tempat. Senyumnya kaku laksana patung. Cilicia menyodorkan sebuah dokumen ke hadapan Moon. Bacalah ini. Dengan bingung, Moon mulai membaca laporan itu. Laporan? Kehilangan? Kasus. Pencurian celana dalam di asrama putra. Hah? Moon ternganga. Celana dalam. Pria? Cilicia bangkit berdiri dan menjelaskan. Aku memanggilmu karena kau adalah penghuni asrama putra. Kukira kau mungkin mengetahui sesuatu. Kasus ini sudah berlangsung sejak semester lalu, dan semalam terulang kembali. Moon menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sumpah, ketua. Aku baru kali ini mendengar ada pencuri yang spesialisasinya celana dalam pria. Baiklah jika kau tidak tahu, ujar Cilicia, dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Mau minum apa? Moon masih memproses pertanyaan itu. Tatapan Celia sedingin es. Aku tanya, kau mau minum apa? Tapi di sini tidak ada teh hitam bangsawan. Moon tertawa canggung. Oh, aku juga tidak suka teh hitam. Pesan saja yang sama denganmu, ketua. Tak lama, 2 cangkir kopi panas pun tersaji. Tapi Moon seketika terperangah melihat cara Celia meracik kopinya. Gadis itu memasukkan gula batu dalam jumlah yang tak masuk akal. Gila,
Itu kopi atau lautan sirup? Sudah pasti rasanya akan sangat manis. Sebuah informasi penting langsung terekam di benak Moon. Ketua OSIS ternyata penyuka makanan manis. Oke, besok aku harus bawa stok permen untuk menyogoknya, biar dia tidak terlalu galak. Baru saja Moon menyesap kopinya, Celia tiba-tiba bersuara, "Maafkan aku." Moon langsung tersedak, karena kaget. "Uhuk, apa?" Wajah Celia tampak penuh penyesalan. "Tadi pagi, aku mengusirmu dari kelas tanpa mendengar penjelasanmu. Untuk itu, aku minta maaf." Moon terdiam membeku. Jadi, Celia memanggilnya kemari hanya untuk meminta maaf soal insiden Bufran. Ah, tidak apa-apa ketua. Lagi pula percuma aku di kelas itu. Aku sama sekali tak mengerti pelajaran Bufran. Celia menggeleng pelan. Bukan begitu masalahnya. Ini bukan soal kau menganggapnya penting atau tidak. Potong Celia dengan tegas. Saat aku berbuat salah, aku wajib minta maaf. Itu prinsip hidupku. Celia menatap lurus ke arah Moon, ekspresinya berubah serius. Sebenarnya, ada satu hal lagi yang ingin kubicarakan. Moon Campbell, maukah kau bergabung dengan OSIS? Moon terbelalak tak percaya. Hah? Aku? Setelah Celia menjelaskan alasannya dengan sabar, Moon akhirnya mengerti bahwa tunangannya ini sebenarnya sedang mencoba menolongnya. Celia tahu betul kalau Moon dibenci oleh seluruh akademi. Jika kau benar-benar ingin berubah, ujar Celia, status sebagai anggota OSIS akan sangat membantumu memperbaiki citramu di hadapan guru dan siswa lain. Padahal aturannya sangat jelas, hanya siswa peringkat 20 besar yang boleh mendaftar OSIS. Tapi Celia rela melanggar aturan demi memberikan jalur khusus untuk Moon. Moon menatap Celia dengan perasaan campur aduk. Apa aku pantas menerimanya, ketua? Bakat atau nilaimu saat ini? Sama sekali tidak penting. Yang terpenting adalah, apa kau punya niat untuk berubah menjadi lebih baik? Moon menepuk dadanya dengan mantap. Tentu saja, ada. Tapi seketika, raut wajahnya kembali muram. Tapi ketua, reputasiku di sini sudah hancur tak bersisa. Seluruh kekaisaran tahu kita ini bertunangan. Kalau ketua memasukkanku lewat jalur belakang, apa kata orang nanti? Mereka akan menuduh ketua melakukan nepotisme. Itu akan menjadi noda permanen dalam reputasimu. Celia menggeleng keras. Aku tidak peduli kata orang, tapi aku peduli. Seru Moon dengan suara yang tiba-tiba meninggi. Celia sampai terlonjak kaget. Moon mengepalkan tangannya, menumpahkan semua isi hati yang selama ini terpendam. Insiden memalukan di pesta kedewasaan itu. Sumpah, itu bukan keinginanku. Tapi karena itu, nama baik ketua ikut tercemar. Aku merasa sangat bersalah. Suara Moon terdengar getir. Ketua adalah putri mahkota, calon ratu di masa depan. Berhubungan dengan sampah sepertiku, hanya akan merugikanmu. Jalan terbaik bagi kita berdua adalah membatalkan pertunangan ini. Moon menatap Celia dengan tatapan memohon. Jadi kumohon, jangan membuatku merasa lebih bersalah lagi. Biarkan aku memperbaiki diriku sendiri tanpa harus menyeret nama baik ketua. Celia tertegun. Dia hampir tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Moon Campbell, batin Celia, kau benar-benar sudah berubah. Celia menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan. Baiklah, tawaran masuk OSIS hanyalah undangan, bukan paksaan. Jika kau menolak, aku tidak akan memaksamu. Terima kasih atas pengertiannya ketua, ujar Moon sambil membungkuk hormat, lalu berbalik untuk meninggalkan ruangan. Begitu pintu tertutup dan Moon berada di koridor yang sepi, dia langsung mengembuskan napas lega yang teramat panjang. Phew, akhirnya aku lolos juga, gumamnya sambil menyeka keringat dingin. Niat Celia memang baik, tapi kalau aku masuk OSIS, aku akan diawasi 24 jam penuh. Kapan aku bisa latihan secara rahasia? Lagi pula, Celia dan Ariel adalah tokoh utama dengan aura protagonis yang kuat. Mereka itu magnet masalah. Sedangkan aku, hanyalah penjahat sampingan yang kebetulan kaya. Kalau terlalu dekat dengan mereka, bisa-bisa aku hanya akan berakhir menjadi tumbal dalam cerita mereka. Moon membulatkan tekadnya. Pokoknya, hindari mereka sebisa mungkin. Tiba-tiba, dari ujung lorong, Emon dan Gru berlari tergopoh-gopoh dengan wajah panik. Bos Moon, Anda tidak apa-apa, teriak mereka dengan napas tersengal-sengal. Ternyata, saat mendengar pengumuman Moon dipanggil ke ruang OSIS, mereka langsung berinisiatif mengumpulkan pasukan untuk menyelamatkan bosnya. Tapi lucunya, begitu mendengar kata OSIS, para berandalan lain yang biasanya mengikuti Moon langsung ciut nyalinya dan kabur tunggang langgang. Pada akhirnya, hanya Emon dan Gru yang nekat datang. Meskipun lutut mereka gemetaran hebat karena takut, Moon menatap bingung tingkah mereka. Kenapa kalian sepanik itu? Memangnya OSIS itu sarang monster?
Gru menjawab dengan wajah pucat pasi, masih trauma. Bos lupa? Ketua OSIS sebelum Putri Celia adalah pangeran kedua yang terkenal tiran dan kejam itu. Dia suka menyiksa murid sesuka hatinya. Banyak siswa yang hilang atau dikeluarkan gara-gara dia. Walaupun Putri Celia kini memimpin OSIS, tetap saja itu adalah kandang singa keluarga kerajaan. Siapapun yang terjebak di sana, nasibnya akan tamat. Mendengar itu, hati Moon sedikit tergerak. Ternyata dua anak buahku ini punya loyalitas juga, batinnya terkesan. Saat yang lain lari tunggang langgang, hanya mereka berdua yang nekat kembali untuk menolongnya. Untuk menguji kesetiaan mereka, Moon membawa keduanya ke markas rahasia mereka, sebuah bangunan kelas tua yang terbengkalai. Di tempat itu, Moon berbicara serius dengan Emon. Terungkaplah sebuah fakta. Ayah Emon adalah tangan kanan ayah Moon, Duke Campbell. Ayah Moon pernah mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan karir dan hidup ayahnya Emon di medan perang. Itulah alasan Emon bersumpah melindungi Moon seperti adiknya sendiri. Sementara Gru, dia hanyalah rakyat biasa yang berhasil masuk akademi lewat beasiswa berkat kejeniusannya dalam alkimia dan alat sihir. Dulu, Gru kerap menjadi sasaran perundungan para bangsawan sombong hanya karena latar belakangnya yang miskin. Hingga suatu hari, Moon yang dulu kebetulan lewat saat Gru sedang dipukuli tanpa ampun, tanpa ragu, Moon menghardik para perundung itu hingga lari ketakutan. Sebelum pergi, ia berkata pada Gru, "Lain kali, katakan saja kau orangku jika ada yang berani mengganggumu." Sejak momen itu, Gru mendedikasikan hidupnya untuk Moon. Oke, kesetiaan dua orang ini sudah terbukti. Moon menatap kedua rekannya dengan tajam. "Dengar baik-baik, mulai sekarang aku punya sebuah rencana besar. Semua parasit yang hanya menumpang nama dan uang, kita singkirkan. Aku hanya butuh kalian berdua." Moon menunjuk Emon. "Emon, fokuslah menempa fisik dan sihirmu. Setiap hari Jumat, kau akan menjadi rekan latih tandingku. Aku butuh lawan yang sepadan." Lalu, Moon mengeluarkan sebuah kartu emas dan memberikannya pada Gru. "Gru, kartu ini berisi dana sebesar 500.000 amir. Sebagai anak teknik, kau pasti kenal banyak jenius miskin sepertimu dulu." Perintah Moon terdengar tegas. "Gunakan dana ini untuk mensponsori riset mereka. Bantulah mereka yang berbakat namun terhambat biaya." Mata Gru terbelalak. "Bos, apa ini artinya kita akan membentuk pasukan rahasia untuk menggulingkan OSIS?" Moon menjentikan jarinya di depan wajah Gru. Ceke, visimu terlalu sempit, kawan. Akademi ini hanyalah permulaan. Perjalanan kita masih sangat panjang." Seketika, mata Emon berbinar, imajinasinya melayang liar. "Wah, Tuan Muda adalah tunangan Putri Celia, calon permaisuri. Jika Tuan Muda membangun faksi kekuatan sejak dini, itu artinya Tuan Muda bersiap untuk menguasai panggung politik kekaisaran di masa depan." Padahal, isi kepala Moon jauh lebih simpel dan pragmatis. Batinnya berkata, "Pokoknya aku harus hidup aman. Siapa tahu nanti aku tertimpa masalah lagi. Kalau aku berinvestasi pada para jenius ini, saat mereka sukses nanti, aku tinggal menikmati hasilnya dan meminta perlindungan mereka. Menjadi investor terbesar adalah jalanku." Melihat kedua rekannya yang terjebak dalam delusi agung, Moon tak kuasa menahan tawa. Emon berbisik pada Gru dengan wajah serius. "Lihat kan, pantas saja Tuan Muda berubah total setelah liburan." "Benar," sahut Gru dengan takjub. "Siapa sangka, tujuan akhirnya adalah menjadi penguasa bayangan seluruh kekaisaran." Sayangnya, kalimat terakhir itu sampai ke telinga Moon. Tawanya seketika lenyap. Suasana menjadi hening. "Hah? Apa-apaan itu?" batin Moon kebingungan. "Siapa yang mau menguasai dunia? Aku cuma ingin hidup tenang, tahu." Namun, melihat binar di mata Emon dan Gru, Moon sadar kesalahpahaman epik ini tak bisa lagi diluruskan. Bantahannya hanya akan memadamkan semangat mereka. "Ya, sudahlah," pikir Moon pasrah. Jika delusi ini memacu mereka jadi orang hebat, kenapa tidak? Kesuksesan mereka adalah keuntunganku juga. Anggap saja ini investasi masa depan. Moon berdeham, memasang aura penuh wibawa. Baguslah jika kalian memahami visi besarku. Laksanakan rencana ini dengan sempurna. Malam ini, aku traktir makan. Siap, bos. Seru mereka serempak. Sejak hari itu, Emon berlatih bagai kesetanan, bertekad menjadi pedang setia bagi Moon, layaknya sang duke yang melindungi rajanya. Sementara Gru, ia langsung merancang rencana kuliah ganda, teknik sihir, dan manajemen bisnis, demi membangun pilar ekonomi untuk kekaisaran bayangan milik Moon. Moon hanya bisa pasrah, terserah kalian sajalah. Di tempat lain di ruang OSIS yang megah, Putri Celia tengah menikmati cheesecake istana sambil membaca dengan tenang.
Tiba-tiba, pintu ruangannya terbuka kasar. Weir menerobos masuk dengan napas tersengal-sengal. Ketua, ini gawat. Celia dengan anggun menyeka bibirnya. Tenanglah, Weir. Kenapa kau sepanik itu? Klub jurnalistik berulah lagi, lapor Weir. Mereka menyebar berita palsu, dan kali ini para guru juga menjadi korban. Mata Celia seketika menyipit tajam. Ia mengambil koran dari tangan Weir. Hanya dengan membaca judulnya, aura di sekitar Celia berubah menjadi sedingin es. Mereka benar-benar sudah kelewatan, gumamnya dingin, beraninya mereka menyebar fitnah rendahan di akademiku. Celia bangkit dari kursinya. Aku akan menemui mereka sekarang juga. Lalu, kuenya bagaimana? Tanya Weir polos. Habiskan saja, jawab Celicia dingin sambil berlalu. Oh, sekalian bereskan tumpukan dokumen itu ya. Terima kasih. Lembur lagi, keluh Weir dengan wajah merana. Sementara itu, di markas klub jurnalistik yang temaram, brak, Ariel menggebrak meja dengan emosi meluap. Di hadapannya, duduk Mingot Raymond, ketua klub jurnalistik yang memasang tampang super bosan. Jelaskan ini sekarang juga, teriak Ariel sambil menunjuk koran di tangannya. Kalian sudah gila, Judul macam apa ini? Mantan pacar Moon Campbell, sang kapal perang tak terkalahkan. Kalian pikir ini lucu? Ini pencemaran nama baik? Mingot justru dengan santai mengorek kupingnya. Aduh, berisik sekali. Penjelasannya, kan ada di tulisan kecil di bawah itu. Memangnya ada yang baca tulisan sekecil semut begitu? Bentak Ariel. Kalian sengaja kan? Mingot menguap lebar. Dengar, Ariel, aku sedang sibuk. Tidak ada waktu meladeni dramamu. Langsung ke intinya. Apa maumu? Ariel berkacak pinggang. Tarik semua koran yang sudah beredar. Rilis permintaan maaf resmi dan klarifikasi kalau berita itu hoaks. Kalau tidak, Mingot tertawa meremehkan. Kalau tidak, mau apa? Mengajakku duel? Ejeknya. Dengar ya, Nona Manis. Koran itu tak akan pernah ditarik. Berkat skandalmu, oplah kami meroket. Penjualannya memecahkan rekor. Aku justru sedang memikirkan judul untuk besok. Sang kapal perang mengamuk, mengancam kebebasan pers. Tubuh Ariel gemetar menahan amarah yang membara. Dasar, terima kasih pujiannya, balas Mingot enteng. Tiba-tiba, terdengar ketukan pintu yang cepat dan tegas. Tok, tok, tok. Pintu pun terbuka. Celicia masuk dengan aura yang membekukan seisi ruangan. Ariel terkejut. Celicia, kenapa kamu di sini? Celicia mengangguk singkat pada Ariel. Selamat malam, Ariel. Kemudian, tatapannya beralih, menusuk tajam ke arah Mingot, dan, untukmu. Kamu pasti tahu alasanku kemari, kan? Ketua Mingot, wajah Mingot seketika memucat. Ia melonggarkan dasinya, yang tiba-tiba terasa mencekik. Wah, rupanya Ariel punya backingan putri mahkota ya. Tapi maaf saja yang mulia, laporan kami tidak melanggar aturan sekolah maupun hukum kekaisaran. Kebebasan berpendapat itu dilindungi oleh undang-undang. Celicia menarik sebuah kursi dan duduk berhadapan dengan Mingot. Karena kamu sudah paham, aku tak akan basa-basi, ucap Celicia dengan nada tenang yang mematikan. Ia melanjutkan dengan dingin. Kamu mengabaikan 3 surat peringatan dari OSIS. Kamu menggunakan fasilitas sekolah untuk menyebarkan hoax. Kamu menghasut opini publik dan merusak reputasi para siswa serta guru. Suhu ruangan mendadak anjlok drastis. Udara di sekitar Mingot mulai terasa membeku. Kaki dan tangannya perlahan diselimuti lapisan es yang tebal. Apa ini? Mingot panik tapi tubuhnya kaku tak bisa digerakkan. Es itu terus merambat naik hingga ke lehernya, menyisakan kepalanya yang masih bebas. Celicia menatap lurus ke mata Mingot, sebuah tatapan yang sanggup meruntuhkan nyali siapapun. Mingot Raymond, bisik Celicia. Kamu mau mati? Keesokan harinya, Moon baru saja menyelesaikan lari pagi dan kembali ke asrama. Hari ini adalah jadwal kelas praktik tempur. Kesempatan bagus, batin Moon. Aku ingin menguji seberapa kuat tubuh ini sekarang setelah latihan rutin. Moon pun tiba di arena latihan. Di sana sudah ramai oleh siswa yang berkumpul, yang mayoritas adalah laki-laki. Wajar saja, kelas tempur fisik memang kurang diminati oleh siswi yang lebih menyukai sihir murni. Tapi tunggu dulu, mata Moon menangkap sesosok figur yang familiar. Ariel ada di sana. Gadis itu sedang melakukan pemanasan dengan gerakan yang sangat lincah. Waduh, ada Ariel. Batin Moon waspada. Jangan sampai kontak mata. Cari aman. Moon pun memilih sudut yang jauh dari Ariel. Sementara itu, Ariel juga menyadari kehadiran Moon. Anak manja itu ternyata datang juga. Tumben sekali. Tak lama kemudian, Pak Kait, guru praktik tempur yang berotot kekar, memasuki arena. Selamat pagi, para calon ksatria.
seru Pak Kait dengan suara menggelegar. Hari ini kita langsung praktik. Saya mau lihat apakah selama liburan kalian hanya bermalas-malasan atau benar-benar berlatih. Ia melanjutkan sambil mengeluarkan sebuah kotak undian. Sistemnya undian acak. Siapapun yang kemampuannya menurun, siap-siap kena hukuman fisik dari saya. Para siswa bersorak tegang. Pak Kait merogoh kotak dan mengambil 2 bola nomor. Nomor 1 dan nomor 9. Maju ke tengah arena. Moon menatap nomor di tangannya. Angka 1. Sialan, keluh Moon dalam hati. Kenapa selalu aku yang kena duluan? Dulu main gacha selalu ampas, giliran undian beginian malah hoki. Tapi Moon mencoba berpikir positif. Untungnya, lawanku bukan Ariel. Anggap saja ini pemanasan. Lawan Moon pun naik ke arena. Namanya Ryan. Moon sampai menelan ludah. Badan Ryan luar biasa besar, ototnya seperti binaragawan profesional, dan wajahnya sangat boros. Sama sekali tidak tampak seperti anak SMA. Ini murid atau tukang pukul? Batin Moon ngeri. Mana levelnya sudah petarung tingkat 2 menengah lagi? Ini bakal susah. Moon menggaruk kepalanya sambil tersenyum canggung. Mohon kerjasamanya ya bro, jangan galak-galak. Ryan hanya mengangguk tanpa ekspresi. Sedingin tembok beton. Di tribun penonton, Ariel mendecakkan lidah kecewa. Yah, sayang sekali bukan aku lawannya. Kalau aku yang dapat nomor 9, sudah kuhajar dia habis-habisan secara legal. Tiba-tiba, suasana di tribun menjadi riuh. Seorang siswa nomor 23 berteriak heboh, membuka bursa taruhan dadakan. Ayo, ayo, taruhan dibuka! Laga perdana Tuan Muda Moon Campbell melawan sang monster, Ryan. Siapa yang berani bertaruh untuk Moon? Peluangnya 1/10? Di tribun penonton, atmosfer memanas hingga ke titik didih. Hujan cemoohan menggema ditujukan hanya pada Moon. Halah, si Moon itu cuma jago merayu wanita, seru seorang siswa. Bahkan jika Ryan bertarung dengan satu tangan pun, Moon pasti akan hancur lebur. Siswa nomor 23, yang menjadi bandar dadakan, tersenyum licik seraya mengguncang toples berisi uang. Tenang semuanya. Kita tidak bertaruh siapa pemenangnya, karena hasilnya sudah pasti. Kita akan bermain dengan sistem serangan waktu. Silakan tebak. Berapa lama Moon Campbell sanggup bertahan sebelum tumbang? Pemenangnya akan mengambil semuanya. Para siswa pun sontak berebut memasang taruhan. Aku pasang 100 Amir. Dia hanya akan bertahan 5 menit. 5 menit? Terlalu lama. Aku pasang 50 Amir. Dia pasti tumbang dalam 2,5 menit. Di tengah hingar-bingar itu, Ariel mulai goyah. Hatinya bimbang. Wah, ini bisa jadi menarik, pikirnya. Kapan lagi bisa lihat si brengsek Moon dihajar habis-habisan, sekaligus dapat uang jajan. Tapi sebelum bertindak gegabah, Ariel berkonsultasi dengan sosok di dalam cincinnya. Guru, bagaimana menurutmu? Tanyanya dalam hati. Sebuah suara wanita dewasa yang bijak bergema di benak Ariel. Jujur saja, aku tak terlalu paham pertarungan fisik, tapi aku merasakan aura pemuda itu sedikit berbeda. Sepertinya, dia baru saja berhasil menembus tingkat kekuatan baru. Ariel mengembuskan napas lega. Untung aku bertanya pada guru lebih dulu. Kalau tidak, uang makan siangku pasti sudah melayang karena taruhan 2 menit itu. Dengan keyakinan penuh, sang gadis melangkah maju menembus kerumunan. Ia mengeluarkan uang dalam jumlah besar, seluruh jatah makannya selama seminggu penuh. Beri jalan, minggir, seru Ariel seraya menggebrak meja taruhan. Aku pasang 200 Amir. Moon Campbell akan bertahan selama 10 menit. Setelah memasang taruhan, Ariel kembali ke kursinya dengan senyum licik terkembang. Strategi yang jenius, pikirnya. Meskipun Moon sudah naik ke tingkat 2, mustahil baginya untuk mengalahkan Ryan. Tapi, kalau hanya untuk bertahan hidup sambil berlari menghindar selama 10 menit, seharusnya dia bisa, kan? Imajinasi Ariel pun melayang liar. Dia sudah membayangkan tumpukan uang yang akan dimenangkannya. Kalau aku menang, nanti malam aku bisa pesta, tambah paha ayam goreng, dan ditutup dengan kue panini mahal itu. Ah, memikirkannya saja sudah membuat lapar. Sementara itu di arena, Ryan melangkah menuju rak senjata. Wajahnya sedingin es, namun batinnya bergejolak meremehkan. Jadi, ini yang namanya Moon Campbell. Sosok yang disebut Tuan Besar sebagai makhluk terkutuk yang dibenci kelima penguasa, ternyata wujudnya selemah ini. Di seberang arena, Moon mengamati lawannya dengan tatapan setajam elang. Tubuh sebesar itu, pergerakannya pasti lambat, analisis Moon dalam hati. Untuk melawan tipe tanker seperti dia, aku harus bermain cepat, pukul dan lari. Aku juga harus menemukan cara untuk menghancurkan konsentrasinya, memaksanya bermain kasar dan ceroboh. Keduanya pun mengambil senjata pilihan mereka. Ryan mengangkat sebuah Zan Madao, pedang raksasa pemotong kuda,
hanya dengan satu tangan seolah benda itu tak berbobot. Matanya menyipit saat melihat senjata pilihan Moon. Kau yakin mau melawan dengan mainan sekecil itu? Ejek Ryan. Moon memutar sepasang belati kembarnya dengan lincah. Pedang panjang terlalu berat dan merepotkan. Aku tidak terbiasa. Belati ini jauh lebih pas untukku. Ryan hanya mengangkat bahu. Terserah saja. Cepat atau lambat, kau tetap akan bertekuk lutut. Sang wasit telah bersiap meniup peluit, tanda pertarungan dimulai. Namun sedetik sebelumnya, Moon tiba-tiba mengangkat tangan. Tunggu sebentar, ada satu hal yang membuatku sangat penasaran. Tuh, seru Moon dengan senyum ramah yang penuh muslihat. Ryan menunda kuda-kudanya. Apa? Moon menunjuk ke arah otot-otot kekar di tubuh Ryan. Ototmu itu pasti hasil dari latihan keras bertahun-tahun kan? Keren sekali, lanjutnya dengan nada polos yang dibuat-buat. Orang-orang bilang, pria yang rajin berolahraga itu sangat menarik bagi wanita. Tapi jika kulihat dari bentuk ototmu yang kaku dan wajahmu yang tegang itu, aku berani bertaruh. Sejak kau lahir hingga sebesar ini, tak pernah ada satu gadis pun yang menyukaimu kan? Moon memasang ekspresi simpati palsu. Kasihan sekali, hening, jomblo sejak lahir, ya? Hening seketika. Wajah Ryan yang semula datar, perlahan memerah, lalu berubah ungu legam saat amarahnya meledak. Brengsek kau, raung Ryan. Harga dirinya, sebagai seorang pria, remuk berkeping-keping. Sore itu di arena pertarungan, atmosfer terasa begitu mencekam dan berat. Ryan si raksasa, lawan dari Moon, tampak gelisah. Pikirannya diliputi paranoia. Bagaimana dia bisa tahu? Apa jangan-jangan dia mengetahui identitasku? Batin Ryan dilanda kepanikan. Tatapan santai Moon justru membuatnya semakin curiga. Ternyata, Ryan menyembunyikan kekuatan dahsyat bernama rahmat ilahi di dalam tubuhnya. Dia khawatir Moon mampu mendeteksi kekuatan itu. Logika Ryan seketika melompat pada kesimpulan paling ekstrem. Jika dia tahu rahasiaku, ini akan sangat berbahaya. Dia memang hanya tuan muda bangsawan yang lemah, tapi karena sudah begini, apapun risikonya, aku takkan membiarkan dia keluar dari arena ini hidup-hidup. Batin Ryan. Seiring aura membunuhnya yang menguar pekat. Ryan memasang kuda-kuda bertarung, otot-ototnya menegang, siap menerkam mangsanya. Di sisi lain, Moon hanya berdiri santai, tersenyum bangga karena umpannya berhasil memancing emosi sang monster. Wasit, Pak Kait, telah siaga di posisinya. Dan dengan satu aba-aba, pertarungan pun dimulai. Ryan langsung menerjang maju, niat membunuhnya terpancar dengan jelas. Auranya meledak dahsyat bagaikan badai kuning yang siap menerkam. Akan tetapi, Moon yang sekarang bukanlah pecundang yang sama. Dengan ketenangan yang luar biasa, ia menggumamkan sebuah teknik. Langkah bayangan Z. Seketika, tubuh Moon lenyap dari pandangan, menyisakan kilatan bayangan hitam elegan yang menembus pertahanan Ryan. Sebelum lawannya sempat berkedip, Moon telah muncul tepat di belakangnya. Sebuah serangan tunggal yang bersih mendarat telak di tengkuk Ryan. Keheningan menyelimuti arena, cukup satu serangan. Keduanya membeku di tengah lapangan, yang kini diselimuti debu tebal akibat benturan energi barusan. Seluruh penonton seakan tak bisa memproses apa yang baru saja mereka saksikan. Bahkan Ariel, sang guru, hanya bisa ternganga tak percaya. Para siswa yang sebelumnya yakin Moon akan kalah telak, kini hanya bisa melongo dengan keringat dingin yang mengucur deras. Detik berikutnya, pakaian yang dikenakan Ryan hancur berkeping-keping. Menyaksikan itu, Pak Kait tak bisa menahan senyum bangganya. Ia pun mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan mengumumkan sang pemenang. Moon Campbell. Sontak para penonton meledak dalam keriuhan. Duel berakhir secepat kilat. Padahal Ryan adalah murid peringkat 3 besar di angkatan mereka. Si sampah, Moon Campbell, benar-benar menang. Dari tribun VIP, Guru Ariel, roh yang tersegel di dalam cincin, mengamati pertarungan itu dengan tatapan tajam. Performanya sungguh luar biasa. Tak hanya cepat, gerakannya juga sangat lincah. Meskipun kekuatan fisiknya masih kurang, namun teknik yang ia gunakan, namun sebelum ia menyelesaikan analisanya, Ariel menyadari ada yang aneh dengan muridnya. Ariel, yang biasanya paling berisik, kini malah terdiam 1000 bahasa. Tapi keheningannya bukan karena terkejut atas kemenangan Moon, melainkan karena uang jajan seminggunya yang ia pertaruhkan, kini lenyap tak bersisa. Begitu tersadar, Ariel langsung menangis meraung-raung. Tidak, aku tidak terima, 200 amirku. 200 amirku melayang. Sementara itu di arena, Moon melihat lawannya yang masih mematung, lalu dengan santai melemparkan sebuah kantong koin ke arahnya. Sambil tersenyum tipis, Moon berkata, "Di dalamnya ada 500 amir. Anggap saja ganti rugi untuk bajumu."
Dan soal ucapanku sebelumnya, tentang kau tidak populer di kalangan wanita, itu hanya provokasi agar kau serius. Aku sama sekali tak bermaksud menghinamu. Moon menepuk bahu Ryan dengan lembut, layaknya seorang mentor yang bijak. Justru sebaliknya, otot-ototmu yang kokoh itu adalah bukti dari kerja kerasmu setiap hari. Aku tak tahu selera wanita, tapi sebagai sesama pria, Moon menoleh sedikit dengan senyum tulus. Menurutku, kau sangat keren. Sikap disiplinmu, kekuatan, dan bahkan keindahan ototmu itu, semuanya terlihat luar biasa. Mengenai pacar, aku yakin kau belum memilikinya, hanya karena belum bertemu orang yang bisa menghargai semua usahamu. Kau pasti akan menemukannya suatu hari nanti. Namun, di balik kata-kata manis itu, pikiran Moon bekerja dengan sangat pragmatis. Akan sangat merepotkan jika aku punya masalah dengan orang sekuat dia. Lebih baik aku menenangkannya dan bermain aman. Akan tetapi, bukannya luluh, amarah di hati Ryan justru semakin membara. Matanya berkilat penuh kebencian saat ia bergumam dengan suara syarat dendam. Pria rupawan sepertimu, yang terlahir dengan sendok perak di mulutnya. Mana mungkin bisa mengerti penderitaanku? Dasar orang kaya terkutuk. Sore harinya, Moon menuju gedung klub untuk sesi les privat bersama seniornya, Anna Kaberlin. Kak Anna, aku datang untuk kelas. Sapa Moon seraya membuka pintu yang tak terkunci. Namun begitu pintu terbuka, sebuah pemandangan tersaji di hadapannya, membuat jantungnya sebagai seorang remaja berdebar kencang. Di sana ada Anna, namun tanpa seragamnya. Ia hanya mengenakan piyama rajut longgar yang mengekspos bahu mulusnya, serta paha jenjangnya yang terbalut stoking hitam menggoda. Rambutnya yang tergerai sedikit acak-acakan, semakin menambah daya pikatnya. Ah, aku sedang membuat ramuan. Tunggu sebentar, ya? Jawab Anna dengan santai, seolah penampilannya itu adalah hal yang wajar. Tapi Moon yang gugup bukan main, wajahnya sudah memerah padam. Ia hanya bisa membuang muka sambil terbata-bata menanyakan pakaian Anna. Anna yang akhirnya menyadari arah pembicaraannya pun menjelaskan, "Oh, maksudmu ini piyamaku. Aku membuat ramuan sejak semalam, jadi kuputuskan untuk menginap. Karena hanya ada aku di klub, kupikir tak perlu repot memakai seragam." Ia lalu berpose sedikit, memamerkan pakaiannya. "Piyama ini baru loh, bagaimana? Bagus kan?" Tanyanya dengan polos. Moon, dengan wajah yang masih merah padam, hanya bisa mengacungkan jempolnya. Ia buru-buru mengalihkan pembicaraan ke aroma ramuan yang sedang dibuat agar tak dicap mesum. Ramuan ini, wanginya enak sekali. Pantas saja, kakak selalu wangi. Ternyata, ini rahasianya. Iya, tapi tidak semua ramuan wangi, kok, jelas Anna sambil mengaduk kuali berisi cairan merah muda. Kalau ramuan yang baunya busuk, biasanya kubuat di atap gedung agar aromanya tidak menyebar. Ramuan di dalam kuali itu sendiri sebenarnya masih membutuhkan proses lebih lanjut. Namun karena prosesnya masih panjang, Anna meninggalkan kualinya sejenak dan memutuskan untuk memulai sesi les privat mereka. Dan dengan itu, kelas pun dimulai. Anna dengan saksama menjabarkan dasar-dasar ilmu sihir. Walau busananya sungguh menguji iman, Moon berjuang keras menyerap setiap mantra, mencatat semua poin krusial hingga jam 3 sore tiba. "Pelajaran hari ini cukup sampai di sini," tutup Anna. Saat Moon merapikan buku dan hendak pamit, sebuah suara tiba-tiba menahannya. "Tunggu sebentar, jangan pulang dulu," cegah Anna mendadak. "Ada satu hal yang butuh bantuanmu." Jantung Moon langsung berdebar kencang. Dia menahanku. Apa ini ajakan makan malam? Benaknya berandai-andai penuh harap. Anna tersenyum begitu manis, tapi di baliknya terpancar aura kelam yang pekat. "Ini ramuan spesial yang kubuat khusus untukmu. Silakan dicoba." Senyum di wajah Moon seketika sirna. Pupus, sudah harapan kencan romantis, ia ternyata hanya akan jadi kelinci percobaan untuk ramuan misterius tanpa uji klinis. "Tadi kau bilang aromanya wangi, kan? Kalau begitu, takkan ada masalah, bukan?" Ujar Anna, menunjuk sebuah kuali besar yang masih bergolak. Mendengar itu, Moon hanya bisa membeku, menatap cairan pink di hadapannya dengan penuh horor. Sesi les privat berbaju tidur ini ternyata cuma jebakan. Akhirnya, Anna membongkar niat sesungguhnya, membuat Moon merasa terjebak dalam perangkap maut. Dengan senyum tanpa rasa bersalah, Anna menjelaskan, "Maaf belum memberitahumu soal ini, tapi kurasa sekarang belum terlambat kan? Karena kau sudah resmi menjadi anggota klub ramuan kuno, kau harus tahu semua kegiatan kita." Anna menunjuk tumpukan kitab usang di atas mejanya. "Lihat buku-buku itu, di dalamnya ada resep-resep ramuan purba yang telah musnah. Tugas kita adalah menerjemahkan naskah itu dan menghidupkannya kembali. Ini bukan sekadar hobi, tapi riset utamaku
sebagai mahasiswi tingkat akhir. Moon mengangguk mengerti. Pantas saja namanya klub ramuan kuno. Tapi nalurinya yang tajam langsung menangkap bahaya. Tunggu, ramuan dari resep kuno yang tak jelas asal-usulnya? Apa ini aman untuk diminum? Tak ada efek samping yang aneh? Tanyanya penuh keraguan. Dengan penuh keyakinan, Ana menjawab lembut. Tentu saja, akulah master ramuan terhebat di seluruh akademi ini. Dan uji coba ramuan adalah bagian dari aktivitas klub. Melihat Moon yang masih bimbang, Ana pun mengeluarkan jurus andalannya. Ia duduk di atas meja dengan pose yang memikat. Tenang saja, ramuan yang kau pegang itu sudah pernah kuracik dan kuminum sendiri. Itu adalah ramuan transmutasi. Efeknya hanya mengubah penampilanmu sementara, mungkin jadi kucing, anjing, atau benda mati. Sama sekali tidak berbahaya bagi tubuh manusia, tambahnya meyakinkan. Moon menatap cairan merah muda itu dengan ngeri. Jadi kucing atau anjing? Betul, hanya efek kosmetik. Masalahnya, saat ku minum kemarin, tak ada efek apapun. Itulah sebabnya aku butuh sampel lain, yaitu dirimu. Aku, Ana jujur. Seketika, Moon teringat trauma masa lalunya soal ramuan. Aduh, Kak Ana, bukannya aku tak mau membantu, tapi aku punya trauma psikologis dengan ramuan sihir. Aku butuh waktu untuk mempersiapkan mentalku. Mendengar itu, Ana segera mengubah taktiknya. Kekerasan tak akan berhasil, ia harus menggunakan kelembutan. Ia menarik Moon mendekat hingga pemuda itu terjatuh lembut di pangkuannya. Mode pelayanan bintang 5 pun diaktifkan. Sudah, berbaring saja di sini, biar kakak suapi. Bisik Ana lembut, anak pintar, anak pintar. Moon anak yang baik kan? Jangan tegang begitu. Ramuannya tidak pahit kok, rasanya manis. Dalam posisi pasrah dan mungkin sedikit menikmatinya, Moon akhirnya membuka mulut. Namun, bukan suapan lembut yang ia dapatkan. Ana justru menuangkan ramuan lewat korong yang langsung dijejalkan ke mulutnya. Cairan itu mengalir deras ke tenggorokannya. Rasanya memang manis seperti buah-buahan, tapi firasatnya tetap saja buruk. Ia buru-buru melompat dari pangkuan hangat itu, mencoba kabur sambil menahan cairan itu agar tak tertelan. Tapi belum sempat ia berlari jauh, kaki jenjang Ana yang terbalut stoking hitam melesat tanpa ampun. Kakinya yang hangat dan lembut mengunci leher Moon. Dalam sekejap, ia sudah tak berdaya dalam kuncian maut itu. Ana pun tak lupa mengingatkan, bagaimana? Jangan coba-coba dimuntahkan ya, diperlakukan seperti ini, Moon sudah tak sanggup lagi. Ia hanya bisa pasrah memegangi kaki Ana sambil bergumam lirih, aku menyerah, sudah kutelan semuanya. Setelah memastikan ramuannya habis tertelan, barulah Ana melepaskan kunciannya. Sambil mengamati lekat-lekat, ia bertanya penuh semangat. Bagaimana rasanya? Ada perubahan? Kau merasakan sesuatu? Moon meraba-raba seluruh tubuhnya. Sepertinya tidak ada. Aku tidak merasakan apa-apa, jawabnya polos. Seketika, bahu Ana merosot lemas. Semangatnya langsung menguap. Yah, berarti gagal total. Memang sulit sekali merekonstruksi resep kuno. Tingkat kegagalannya sangat tinggi, keluhnya. Mode cerianya langsung berubah jadi mode hemat daya. Aku sudah seharian mengawasi ramuan ini. Begitu santai sedikit, rasa lelahnya langsung menyerang, gumam Ana sambil menguap. Tanpa basa-basi, ia merebahkan diri di sofa dan mengusir Moon secara halus. Aku mau tidur sekarang. Kuncinya ada di laci ketiga. Tolong kunci pintunya saat kau keluar, ya. Tanpa peringatan, Ana langsung terlelap di sofa, seolah tak punya beban. Moon hanya bisa terpaku, bingung dengan situasi ini. Tapi, seorang pria sejati tak akan meninggalkannya begitu saja. Moon pun meraih jaketnya, lalu dengan lembut menyelimuti tubuh Ana agar tak kedinginan. Kalau begitu, selamat malam, Kak Ana, bisiknya pelan, seraya membungkuk hormat. Jauh dari sana, di gedung rektorat, atmosfer terasa membara. Jauh lebih panas dari drama kecil Ana. Profesor Plan menerjang masuk ke ruangan rektor sementara. Dengan amarah yang membuncah, ia langsung menggebrak meja si beruang pink. Kenapa kau menonaktifkan Grand Aegis lapis ketiga tanpa persetujuan? Jelaskan ini padaku, rektor sementara. Baginya, sistem pertahanan utama akademi tak boleh disentuh sembarangan. Namun, si beruang pink tetap tenang, mengisap rokoknya seolah tak terintimidasi sama sekali. Sederhana saja. Biayanya terlalu mencekik, jawabnya santai. Aku sudah melihat laporan keuangan akademi ini. Biaya perawatannya saja melahap 20% dari anggaran tahunan. Tidakkah itu pemborosan yang luar biasa? Plan semakin tak mengerti. Apa ini perintah dari Yang Mulia Kaisar atau inisiatifmu sendiri? Si beruang mengembuskan asap. Memangnya apa bedanya? Saat ini akulah rektornya. Maka
Keputusanku adalah hukum di akademi ini. Tapi Plan tak gentar. Perisai itu ada untuk melindungi para murid. Jika dinonaktifkan, bagaimana dengan nasib mereka? Melihat kegigihan Plan, si beruang pink akhirnya mulai menunjukkan taringnya. Tatapan main-mainnya sirna, berganti sorot mata tajam yang menusuk. Profesor Plan, kau yang biasanya cemerlang, kenapa mendadak jadi begitu naif? Coba kau pikir, kenapa para petinggi menempatkan orang sepertiku di posisi ini? Aura dinginnya mulai menyelimuti seisi ruangan. Keberadaanku di sini adalah cerminan dari keinginan mereka. Para petinggi sudah muak dengan metode pendidikan lembek yang memanjakan murid. Kau mengerti? Mendengar itu, Plan berusaha menyanggah. Tapi, mereka semua masih anak-anak. Si beruang terkekeh sinis. Lupa, aku juga pernah jadi murid di sini. Di generasiku, puluhan nyawa melayang tiap tahun. Tapi angkatan kita dikenal sebagai generasi emas. Dan kitalah yang kini menjadi pilar penyangga kekaisaran. Sejak perisai sialan itu dipasang, para murid menjadi lemah. Kehidupan nyaman dan aman ini justru telah meracuni mental mereka. Tak ada lagi generasi emas yang lahir dari tempat ini. Plan terhenyak. Ia sadar, ini bukan soal anggaran. Ini adalah sebuah reformasi brutal. Ia ingin terus melawan. Namun tatapan rektor sementara itu membungkam segalanya. Rencana awalnya adalah latihan intensif, baru perisai dinonaktifkan sebulan kemudian. Sayangnya, pada insiden. Sebuah insiden tak terduga membuat jadwalnya harus dipercepat. Kata insiden itu seketika membuat darah Profesor Plan seolah membeku. Insiden tak terduga? Si beruang menyeringai licik, seraya melempar sebuah benda kecil ke atas meja. Benda itu, sebuah artefak kuno. Kau tahu cara menggunakannya, bukan? Dulu, bukankah kau sendiri yang mengajariku? Melihat artefak itu, Profesor Plan membeku di tempat. Kenapa? Benda itu bisa ada di sini lagi. Situasi di Akademi Santa Maria akan segera berubah drastis. Dari sekolah sihir elit menjadi arena pertarungan hidup dan mati. Dan, sepertinya, Profesor Plan terikat masa lalu kelam dengan pria beruang ini. Pelajaran hari ini, percuma jadi penyihir gold rank kalau mentalnya masih penjudi gacha ampas. Ariel adalah bukti nyata, IQ tinggi tak menjamin kecerdasan finansial. Sudah bokek, malah nekat taruhan lawan karakter utama. Ya jelas auto rungkat lah, Neng. Oke, gitu aja dulu. Aku Benny, pamit undur diri. Mau traktir Ariel sosis bakar sisa kemarin. Sampai jumpa.